Baik, Ya, silakan Pak. baik. Jadi sesuai apa namanya dengan program 6 sesi yang di dalam Entrepreneur Class teman-teman semua, saya dan Pak Jarot akan bergantian. Jadi minggu lalu Pak Jarot sudah membawakan, nah sekarang giliran saya dan topik saya malam ini adalah mengenai eh, memberikan jejak di era digital ya. Nah, karena kan kita sekarang sudah masuk di era digital, kita harus tahu dan memang kita berada di grup Apotek PHS juga yang semua juga daftarnya secara digital, ya kan? Nah, ini nyambung semua gitu. Makanya saya akan lebih perdalam di sana dan hari ini saya akan bagikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu semua, ya. Jadi saya akan langsung share screen aja. Sebelum masuk ke materi, saya mau bercerita dulu sedikit ya. Waktu kemarin Pak Jarod juga bercerita, saya juga perkenalkan dulu kisah saya ya sebelum saya ada di KK Indonesia. Jadi dulu tuh saya bekerja di perusahaan keramik Bapak Ibu. Ini kalau lihat berat badan saya waktu itu masih hampir 100 kilo nih Pak, masih obesitas ini Pak. Yang saya bilang itu dulu kemarin kan. Nah ini saya dulu di sini kerja 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 terus gitu ya, nggak mikir kesehatan, nggak apalagi olah nafas, cuma bernafas doang saya ya, tidak ada olah nafas. Kemudian gerak juga hanya bergerak tapi tidak pernah olah gerak gitu, nggak pernah olahraga. Jadi banyak masalah di sini waktu bekerja. Dan dulu saya bekerja di perusahaan keramik, keramik import ya, dari Spanyol maupun dari Italia. Jadi waktu itu saya sering ke Italia, ke Eropa juga, di sana ke beberapa pameran, bukan jalan-jalan ya, kerja nih Bapak Ibu ya. Jadi kerja di sana di perusahaan keramik namanya Wisma Sehati. Nah, jadi kalau ada yang mungkin di Surabaya juga pasti tahu Wisma Sehati, ada cabangnya di Jakarta juga ada di Mangga Dua, di Pinang Sia ya, di Panglima Polim masih ada ya, di Bandung juga. Kalau itu saya pegang yang di Bandung dan sampai hari ini masih ada perusahaannya. Dan waktu itu saya bekerja selama 17 tahun, terakhir saya bekerja itu tahun 2002. Jadi saya pensiun 2002, 2003 mulai jadi pengusaha di KK Indonesia. Sampai hari ini, 17 tahun saya bekerja, 20 tahun saya di bidang bisnis, tetapi ada di KK Indonesia. Nah ini dulu waktu di pameran-pameran, waktu di pameran Eropa, ini pameran keramik di Asia, di Shanghai. Jadi saya keliling-keliling cari barang, kemudian masukin ke Indonesia, dijual di Indonesia. Kita sebagai agen dari beberapa pabrik keramik besar ya, di Eropa maupun di Asia. Ini waktu itu mulai dari China ya, China mulai masuk keramik-keramiknya dan sampai hari ini pasaran Indonesia semuanya keramik dari China ya, karena sangat bisa bersaing harganya dan kualitasnya juga sangat bagus. Oke, ini akhir-akhir waktu sebelum saya resign, saya sempat ke pameran keramik di Shanghai. Nah, kemudian dari KK Indonesia, sejak saya bergabung dan apa yang saya sudah dapatkan sampai hari ini itu sudah ya luar biasa, semua impian sudah tercapai ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya saya senang traveling, tapi kalau bayar sendiri memang lumayan ya. Tapi gara-gara ikut KK saya bisa travel ke 5 benua dan ngajak orang tua juga untuk bisa keliling ke beberapa negara ya. Jadi saya udah ke Afrika, ke Eropa, Amerika, kemudian juga Australia, Asia ini sudah kita kunjungi ya bersama orang tua kami juga ya, ada papa saya, ada mama mertua juga, semua bisa diajak ya. Dan juga kita juga bisa berangkat bersama grup-grup ya, kita traveling. Kalau sendirian memang kan biasa aja, tapi kalau bersama grup itu akan lebih enak gitu. Nah, makanya saya ngajak Pak Jarot, Pak nanti ajak teman-teman kita nih dari grup Apotek PHS sama-sama ke Bangkok gitu. Lebih seru lagi kalau kita bisa berangkat bareng sama grup ya. Dan ini adalah beberapa foto bersama kita di beberapa negara ya, di Korea, kemudian di Bangkok, di beberapa negara Asia maupun juga Star Cruise, di Caribbean Cruise dan sebagainya. Kemudian penghargaan dari KK ya, dari awal saya sudah sampaikan posisi tertinggi sudah saya capai di tahun 2003 waktu itu ya, 2003 betul 2004 sorry 2004 di Bangkok, kami terima di Bangkok waktu itu penghargaan dan posisi puncak di Platinum waktu itu juga, dan Royal Crown Director sudah kita capai ya bersama KK Indonesia. Kalau untuk peringkat sekarang ini tujuannya adalah berbagi kepada teman-teman semua, ayo sama-sama kita bisa mencapai posisi puncak juga karena saya sudah tahu jalannya ya. Nah, ini yang terakhir saya terima APLI Award ya dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. APLI Award 2022 sebagai The Best Entrepreneur of the Year. Ini ada seperti pialanya dan juga sertifikatnya, dapat juga kaosnya. Ya, ini kaosnya juga dikasih satu set ya. Jadi ini APLI setiap tahun mengadakan satu dari semua anggota, ada 160 lebih perusahaan di dalam APLI Award,
dari masing-masing perusahaannya itu memberikan mengajukan ada Best Entrepreneur of the Year. Nah, jadi saya mewakili KK Indonesia mendapatkan Apri Award bersama satu teman saya, Pak Yosua, ya, seorang anak muda juga baru 40-an. Oke, dan ini pasangan saya ya, Bu Cuping. Mungkin Pak Jarod sudah ketemu ya dengan Bu Cuping ya. Nah, jadi teman-teman lain mungkin yang di Medan apa nanti juga Bu Cuping mau ke Medan ini. Nah, kita akan bareng-bareng ke sana. Jadi nih Pak Jarod mau ke staycation sekalian acara Bapak di sana, Bapak ke Siantar, saya juga mau ke Toba kayaknya nih Pak ya. Nah, kata Pak Jarod kalau belum ke Toba, belum ke Sumatera Utara katanya. Jadi saya harus ke sana jadinya, harus diatur jadwal. Oke, baik teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, ya. Jadi singkatnya karena memang sekarang sudah era digital, era online. Ini pun sekarang kita sedang online, betul? Gara-gara pandemi kemarin semua melalui Zoom, ya. Semua pertemuan offline ditiadakan. Akhirnya kita semua mulai belajar untuk menggunakan Zoom dan kemudian itu digital. Eranya pun sudah terasa lebih cepat lagi masuk ke dalam hidup kita, ya, kehidupan kita. Jadi kita dengan online ini malah bisa stay connected ya, selalu terkoneksi ya, baik nggak ada jarak lagi jadinya ya, meskipun Bu Forita di Magelang ya, Pak Jarod di Jakarta, saya di Bandung gitu ya, ada Pak Teddy di Tangerang gitu, ada yang dimanapun berada, ada yang juga mitra saya ada di Merauke, ada di Morotai, itu nggak ada masalah, dan bahkan juga di luar negeri, jadi nggak ada jarak, kita bisa stay connected. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, industri ya, perkembangan industri di sini, industri 1.0, sekarang kita sudah masuk di industri 4.0 ya. Waktu saya mau bahas dulu mengenai perkembangan industri ini, industri 1.0 di tahun 1784 ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam segala macam industri. Nah, kemudian beralih kepada industri 2.0 di tahun 1870 ditandai dengan produksi massal dengan mesin bertenaga listrik. Nah, mulai waktu tahun 1870 ini mulai dikenalkan elektronik. Nah, ada listrik di situ dan juga perminyakan. Kemudian untuk industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan otomasi mesin. Artinya mulai nih masuk nih yang namanya komputer ya. Komputer masih zaman jadul dulu ya. Tahun 69 itu kuno banget dulu ya teknologi informasinya. Nah, sekarang sudah masuk ke industri 4.0 di tahun 2011. Sampai hari ini ditandai dengan pertumbuhan Internet of Things, IoT, dan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di industri 4.0 ini. Jadi sekarang kita bisa gunakan Artificial Intelligence buat begitu banyak ya. Mau nulis buku, mau bikin seminar, apa judul, semua apa macam-macam. Apapun yang Anda mau tanya ada Artificial Intelligence ya, ada ChatGPT dan sebagainya saat ini. Ya, luar biasa perkembangannya. Dan tetapi efeknya juga kepada perkembangan bisnis kita, ada disrupsi ya. Tantangannya di industri 4.0 itu luar biasa Bapak Ibu. Begitu banyak perubahan yang terjadi, dan di sini kalau kita lihat merek-merek besar pada hilang semua ya. Nokia, BlackBerry, Kodak itu udah nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Kamera yang terbaik di dunia apa saat ini Bapak Ibu? Yang terlaris di dunia apa saat ini Bapak Ibu? Kamera yang terlaris di dunia apa? Bukan Kodak lagi ya, tapi Samsung ya. Itu kamera yang paling laku, Samsung, apalagi mungkin Oppo atau apalagi iPhone. Nah, itu adalah kamera-kamera yang paling laku di dunia. Zaman dulu kamera itu Kodak ya, sudah lewat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah perkembangan yang luar biasa, mobile banking, fintech ya, financial technology semua sudah ada semua. Dan jadi ini dipercepat lagi dengan adanya pandemi ya. Yang tadinya direncanakan mungkin masih beberapa tahun lagi disrupsinya, sekarang lebih terdisrupsi lagi dengan adanya pandemi kemarin selama 3 tahun ke belakang. Lalu ada Bitcoin ya untuk untuk perdagangan ya, mata uang digital dan sebagainya. Lalu pembayaran sekarang udah nggak pakai tunai lagi, sudah cashless, semua sudah menggunakan fintech ya, semua sudah financial technology dengan ada GoPay, ada OVO, ada macam-macam ya, dengan hanya nempelin handphone aja udah bisa bayar semuanya. Ya, jadi ini sudah beda banget perkembangan zamannya. Lalu kalau kita bicara marketing Bapak Ibu, ya marketing zaman ini juga sudah berubah. Kalau marketing itu sudah masuk ke 5.0 ya. Sudah marketingnya udah beda. Kalau marketing 1.0 itu adalah keperluan. Banyak lebih marketing itu hubungannya dengan keperluan orang.
Nah, kalau marketing 2.0 itu adalah bagaimana kita memenuhi keinginan orang. Jadi beda tuh. Memenuhi keperluan itu marketing tipe pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi keinginan orang-orang itu. Nah, marketing yang ketiga, 3.0 adalah sudah lebih kepada hasrat ya, kepada yang keinginan yang menggebu-gebu ya, tapi juga diimbangi dengan adanya kreativitas ya. Itu harus kalau kurang kreatif kok nggak bisa laku tuh. Kemudian value-value, nilai-nilai lebih ditonjolkan ya, karena ada juga banyak orang kecemasannya itu ya. Nah, ini berhubungan semua di marketing 3.0. Kemudian marketing 4.0 itu lebih ke simbiosis ya, lebih ke validasi, testimoni, kita lebih mengandalkan testimoni dan mulai masuk ke era digital. Di marketing 4.0 ini lebih masuk ke era digital, sudah mulai masuk kepada sosial media ya. Dan sekarang di marketing 5.0 ini juga sudah di mix semuanya. Ada sosial media, ada artificial intelligence yang lebih luar biasa lagi dengan koneksi dan pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi ini adalah perkembangan secara marketing dan secara industri, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini ada satu kata bijak dari Bill Gates ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi kalau bisnis kita nggak ada internetnya, maka bisnis kita akan out. Ya. Jadi intinya semua harus menggunakan internet. Nah, di sini ada lagi satu John Naisbitt juga bilang, jadi beliau ini adalah satu begini mega trend ya, mengenai if you are not networking, you are not working. Kalau kita tidak membangun jaringan, kita tidak bekerja. Jadi intinya kalau kita mau sukses dalam era milenial ini, kita harus membangun jaringan ya. Dalam bisnis ini sama, kalau kita tidak membangun jaringan, kita tidak bekerja. Nah, jadi sangat penting untuk kita internet dengan network. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, internet dan network ini adalah dua hal yang kita harus kembangkan kalau kita mau sukses dalam berbisnis, menggunakan internet dan network, membangun jaringan. Karena tren bisnis saat ini adalah maunya simple, maunya cepat, maunya bermanfaat. Nah, kita harus gunakan internet dan network, baru ini bisa berkembang untuk kita bisa terus maju dalam menjalankan segala macam bisnis, terutama dalam bisnis direct selling KK Indonesia juga kita gunakan internet dan network. Ya, kenapa saya pilih KK juga salah satunya adalah saya melihat ini menggunakan sistem network dan juga menggunakan digital. Nah, ini adalah satu poin yang sangat berhubungan untuk kita bisa lebih cepat. Ya, nah kalau kita bandingkan Bapak Ibu pernah tahu kan orang ini Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Beliau itu mengumpulkan 1 miliar US dollarnya, 15 triliun dalam waktu 26 tahun. Ya, dari usia 30 sampai usia 56 tahun. Mengumpulkan 15 triliun dalam 26 tahun. Tapi kalau kita lihat Mark Zuckerberg ini tahu ya Bapak Ibu ya, presiden direkturnya ataupun CEO-nya dari Facebook ya, Meta ya, dari Meta, dari Facebook, WhatsApp, Instagram. Beliau itu mengumpulkan 1 miliar US dollarnya 15 triliun hanya dalam waktu 1 tahun. Loh, kok bisa? Yang satu 26 tahun, yang satu tahun mengumpulkan 1 miliar US dollar. Ya, dari usia 22 sampai usia 23 dan hari ini total aset Facebook sudah mencapai 868 triliun. Bayangkan sudah berapa itu, sudah mau 1.000 triliun ya. Apa namanya lagi ya? Susah ngomongnya itu. Jadi Bapak Ibu, kecepatannya sangat luar biasa kalau kita menggunakan internet dan network. Sekarang kalau saya tanya, negara apa yang paling banyak penduduknya Bapak Ibu? Di dunia, negara apa yang paling banyak penduduknya? Bu Forita, apa Bu? Pak Teddy? Pak Teddy apa nih Pak? Negara apa yang paling banyak di dunia Pak penduduknya Pak? Pak Jarot apa Pak? Cina deh. Cina. Negara Facebook Pak. Negara Facebook, presidennya Mark Zuckerberg. Udah 2 miliar. Kalah Pak Cina Pak. Ya, jadi negaranya negara virtual ini. Negaranya bukan negara fisik karena negara yang paling banyak ini Mark Zuckerberg ini presidennya. Luar biasa ya. Jadi ini dianggapnya seperti satu negara gitu ya. Baik Bapak Ibu, inilah kecepatannya sangat luar biasa dari 26 tahun 1 miliar dolar dengan 1 tahun saja karena dia menggunakan internet dan network ya. Oke. Nah, kalau kita lihat berbagai ya platform digital yang sudah ada di dunia saat ini
internet itu sudah menjadi satu daya ungkit dalam bisnis ya, satu leverage dalam dunia bisnis. Dengan internet dan media sosial akan memperluas cakupan bisnis kita dengan mudah, murah, dan cepat ya. Kepercayaan orang Indonesia sekarang ini untuk berbelanja online makin meningkat. Dulu-dulu mungkin orang pada takut ya untuk belanja online ya, khawatir. Nah, kalau sekarang sudah langsung tik aja, langsung mereka bisa transaksi, langsung connect ke bank, langsung connect ke pengiriman, langsung terima barang. Seperti yang Bapak Ibu lakukan bersama Apotek PHS KKD ID, bukan? Nah, jadi kayak gitu. Ya, ini adalah kita juga termasuk dalam satu era e-commerce ini. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat secara internet ya, jumlah penduduk Indonesia 276,4 juta. Ini kita ambil data di Januari 2023. 276 juta penduduk Indonesia yang menggunakan handphone yang terjual itu 353 juta. Jadi artinya dengan satu penduduk ini 1:1 lebih loh. Ada yang punya 2, ada yang punya 3. Luar biasa bukan? Dan kalau pengguna internet dari 276 juta orang, ada 212 juta orang yang menggunakan internet. 77% daripada penduduk Indonesia menggunakan semua internet. Dan 167 orang itu menggunakan media sosial secara aktif. Jadi kalau kita lihat 276 juta orang yang menggunakan media sosial, 167 juta orang, 60% dari penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial ya. Tapi yang menggunakan internet mungkin untuk kegiatan lain 212 juta orang. Jadi sangat tinggi sekali ya untuk penetrasinya secara internet. Makanya saya bilang kalau nggak internet dengan network, ini kita ketinggalan ya. Nah, kalau kita lihat spend penggunaan internet, daily time spent using the internet across the all device. Jadi menggunakan segala macam platform device 7 jam 42 menit. Tinggi banget ya, dari 24 jam kita tidur 8 jam misalnya ya, 16 jam itu dipakai 7 jam 42 menit untuk kegiatan yang berhubungan dengan internet. Bisa melalui media sosial, bisa melalui yang lain-lain ya. Nah, kalau digunakan di mobile phone, digunakan di handphone itu 4 jam 53 menit rata-rata yang penggunaannya. Nah, kalau menggunakan di komputer atau laptop atau tablet itu sekitar 2 jam 49 menit rata-ratanya. Dan kalau kita bicara mengenai daily internet time, itu 63,4% itu share daripada mobile share-nya semuanya. Ya, jadi ini penggunaannya sangat tinggi. Lebih dari 50% waktu kita yang ada dipakai, 60% lebih bahkan dipakai untuk kegiatan dengan menggunakan internet, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan tadi marketing 5.0 saat ini sudah berjalan, ini kita harus menggunakan multi-channel marketing, Bapak Ibu. Jadi multi-channel marketing itu, marketing kita harus dari berbagai cara, berbagai sumber, ya. Bisa melalui apa sih? Physical location, kita bisa datang ke fisik ya, ada kantornya ya, atau ke rumah gitu ya, kunjungan. Bisa melalui katalog ya, katalog juga bisa melalui e-katalog juga, atau menggunakan apa tuh? Direct mail, kita bisa juga email ataupun surat dikirim ya, tapi sekarang udah nggak ada yang kirim surat ya, semua menggunakan email ya. Lalu menggunakan TV, radio, atau sosial media. Dan ini semua harus kita gunakan Bapak Ibu ya. Ada website juga, jangan lupa Bapak Ibu gunakan website juga ya. Nah, ini semua channel digunakan. Namanya multi channel marketing atau omni channel marketing. Jadi kalau kita mau berhasil dalam memasarkan suatu produk harus menggunakan berbagai channel. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai website Bapak Ibu dan media sosial. Kalau kita bicara digital marketing, kita mulai dengan sebuah website, dan beruntungnya KK Indonesia sudah menyiapkan platform digital sebelum terjadi pandemi jauh ya, 3 tahun 4 tahun sebelum pandemi ada, kita sudah mulai prepare dari yang mulai sederhana meningkat terus sampai sekarang sudah sangat lengkap dan bisa membantu kita dengan luar biasa. Nah, sebuah website itu namanya KKD ID, kkd.id, di mana kita sekarang platformnya menggunakan branding Apotek PHS, dan teman-teman juga ada yang menggunakan merek lain, nggak masalah. Yang penting dalam grup ini semua sudah berjalan duplikasinya menggunakan KKD ID. Saya sangat senang kalau satu tim itu bisa sama-sama menggunakan satu platform ya, mengaktifkan, mengoptimalkan platform yang sudah disiapkan oleh KK. Dan ini sebuah website yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan juga website itu adalah rumah kita. Nah, kita harus anggap website ini adalah rumah kita,
dan akan mempresentasikan brand maupun produk yang kita punya untuk kita jual. Ya, jadi kita bisa gunakan salah satu channel marketing yaitu menggunakan website ini. Oke. Nah, website kita adalah KKD ID, rumah kita adalah KKD ID ini, ya. Nah, kalau kita bicara sosial media. Nah, kalau kita bicara sosial media, tentunya teman-teman semua pasti punya dong. WhatsApp pasti ada, ya kan? Akun apa lagi? Akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok, ya kan? Ini semua ada ya. Teman-teman semua di sini ada ya. Kalau saya semua udah ada juga sih. Saya nggak tahu apa semua ada nggak. Kalau saya Pak Jarod juga udah ada semua nih, ya. Jadi kita semua juga harus gunakan sosial media ini. Kenapa? Karena kita untuk membangun relasi dengan calon customer kita, ya, ataupun kita mendapatkan daftar-daftar nama baru daripada media sosial ini. Saya ada beberapa manajer dalam grup saya yang muncul dari nggak kenal sama sekali orangnya dari Facebook. Ya, ada yang di Morotai, itu juga dari Facebook, ada juga di luar negeri, ada di berbagai daerah yang sama sekali kita belum pernah ketemu secara fisik ya, temu darat belum pernah, tapi secara dari online ini kita dapatkan daftar namanya dan berkembang sampai menjadi seorang manajer, bahkan dapat tiket ke luar negeri ya, tiket reward itu sudah mereka dapatkan hanya dengan sosial media ini. Dan jadi overview of social media use ya, kalau kita lihat lagi overview dari social media use itu di Januari 2023 167 juta pengguna media sosial. Ya, luar biasa kan? Jadi ini adalah dari total populasi kita 60,4% itu adalah pengguna sosial media. Ya, usianya user antara 18 tahun ya sama yang ya 18 tahun itu juga sangat banyak ya. User age ya in total population ada 79% ya. Nah, ini juga kita bisa perbandingan lalu 3 jam 18 menit per hari digunakan untuk sosial media. Nah, ini adalah poin-poin yang penting yang bisa kita lihat untuk kita penetrasi pasar. 46,8% adalah female, ya 46,8% itu perempuan yang menggunakan media sosial, 53,2% laki-laki. Ya, jadi ini adalah pengguna secara globalnya di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat sosial media apa yang paling ramai pemakainya, WhatsApp. WhatsApp adalah yang paling banyak pemakainya, 92,1%, ya paling tinggi ya, juga banyak sekali. Lalu Instagram 86,5%, Facebook 83%, TikTok 70,3%. Ini per Januari 2023 Bapak Ibu, ya. Telegram masih di 64,3% dan yang lainnya masih kecil-kecil. Jadi WA, IG, Facebook, TikTok. Nah, ini 4 ini yang harus kita juga bisa punya akun di sana untuk kita bisa dapatkan orang-orang baru maupun kita perkenalkan ya secara soft selling. Jadi jangan hard selling, secara soft kita bisa perkenalkan produk-produk kita ataupun kegiatan-kegiatan kita, komunitas kita ya juga kita bisa perkenalkan. Nah, secara untuk saya sampaikan di sini KK Indonesia ya sudah memiliki ekosistem ya. Untuk digital ekosistemnya adalah KK Indonesia sebagai pemilik platform ya, customer sebagai partisipan dan member KK sebagai super partisipan. Jadi ini semua bertiga ini adalah satu ekosistem ya di dalam digital ekosistem yang sudah KK bangun. Sebagai pemilik platformnya, kita sebagai member sebagai super partisipan dan customer kita adalah partisipannya. Ya. Dan KK Indonesia tentunya punya digital system dan distribution system. Ini adalah 2 platform digital untuk kita bisa go digital ya, supaya kita bisa distribusi total. Secara digital kita punya website ya kkindonesia.com ya, sudah lengkap semua, ada company profile-nya, ada landing page, ada e-book dan sebagainya. Lalu ada kkd.id ya untuk kita bisa promosikan produk-produk kita kepada dunia luar untuk personal branding maupun video training sudah lengkap semua. Kemudian sosial media KK juga sudah lengkap semua di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube sudah ada semua. Nah, secara distribusi fisik kita ada juga di kantor cabang ya dan gudang. Kantor cabang dan gudang ada di 43 kantor cabang dan gudang. Ada bisa melalui call dan WhatsApp juga sudah ada. Pick up dan delivery, kita bisa untuk distribusinya boleh di pick up, boleh di delivery. Kemudian kita ada bisa cash on delivery juga. Cash atau debit card, credit card di tempat kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau di Surabaya nih ada Pak Ateng di sini mau pesan barang, boleh Pak, telepon aja ke kantor, nanti bisa datang diantar ke rumah, gesek di rumah.
ya. Sudah ada COD-nya juga. Secara distribusi sudah nggak ada masalah. Lalu kkd.id juga kita sudah lengkap semua untuk distribusinya, mau di pick up bisa, mau di delivery bisa, di kantor terdekat, di gudang terdekat. Jadi Bapak Ibu bisa sangat cepat untuk bisa menerima produk-produknya, ya. Lalu kakak bisnis ini bisa untuk membership ya, dan stock point juga melayani semua pembeliannya, bisa pick up dan delivery juga, bisa pembayarannya melalui virtual account, credit card, dan sebagai berbagai channel pembayaran. Dan juga berbagai report, laporan sudah tersiap untuk kita semua pelajari Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang Keke sudah siapkan untuk kita bisa menyambut era digital, ya, era marketing 5.0, ya, yang tadi Bill Gates bilang sudah siap, bisnis kita sudah lengkap semua untuk IoT-nya. Oke. Nah, kalau kita bicara distribusi, itu 43 kantor dan gudang sudah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Kantor pusat kita ada di Jakarta, di Dan Mogot. Kalau kantor marketing di Green Garden. Kemarin saya dengan Pak Jarod baru bikin acara di Jakarta ya. Ini dengan teman-teman PHS Jakarta, adakan di Green Garden. Nanti kita akan ada di Sabtu ini di Medan ya Pak Jarod. Ya, kita akan ke Medan. Juga ada di Siantar juga ada tuh kantor KK juga. Ya, jadi saya akan ke Medan dengan Pak Jarod dan Bu Cipin juga akan berangkat juga nih ya ke Medan nanti tanggal 14 bertemu dengan tim PHS Medan di sana. Dan berbagai kota ini adalah 43 kantor dan gudang siap melayani kita semua untuk distribusi semua produk-produk KK kepada para pelanggan kita. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara digital platform KK, ini adalah kakak bisnis, KKD ID, dan sosial media tentunya ya. Nah, saya akan memperjelas di sini untuk dari platform digital KK ya. Nah, kakak bisnis. Nah, kakak bisnis ini adalah apa sih ini? Kakak bisnis app ini adalah smart solution for your business ya. Jadi ini adalah salah satu solusi yang sangat cerdas untuk menunjang bisnis kita. Jadi kita seperti punya handphone di dalam genggaman tangan kita, teman-teman semua ya. Dan saya lihat semua yang anggota PHS ini sudah mulai kenal ya, sudah mulai kenal dan sudah mulai memakai fasilitas kakak bisnis ini ya. Tadi saya juga baru ini loh Pak Jarod, Bu Kristina dari Medan mau upgrade nih, mau upgrade ke bis ya dengan ini nih, dengan kakak bisnis ini ya. Tadi sudah ada sempat kontak-kontakan gitu. Jadi sesuai saran Pak Jarod mau ambil paket bis ya untuk upgrade ke paket bis juga beliau tadi mau belanja paket bisnya melalui kakak bisnis ya. Jadi artinya di kakak bisnis ini bisa belanja, bisa macam-macam ya, bisa untuk cek laporan omset, bisa laporan stock point dan berbagai-nya. Mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Tapi ini semua aplikasinya masih Android ya, belum bisa di iOS. Karena apa? Karena 93,2% pemakai handphone di Indonesia adalah sistemnya Android. Yang pakai iOS itu sekitar 6-7% aja ya. Oke, jadi kita masih fokus di pemakaian Android. Nah, jadi kita lihat sekarang menu-menunya. Saya akan bahas sekilas untuk menu-menu di kakak bisnis ya. Aplikasi kakak bisnis ini adalah aplikasi, bukan website. Kalau yang website itu kkd.id. Kalau kakak bisnis adalah aplikasi. Tapi di aplikasi kakak bisnis kita juga bisa lihat menu kkd.id. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di menu, sekarang kalau Bapak Ibu pegang handphone ya, bisa lihat menu-menunya ini sudah ngikutin semua urutannya. Jadi KKD.id ada menu KKD.id, kalau Bapak Ibu klik langsung connect ke akun KKD.id Bapak Ibu. Nah, pengen tahu, oh saya sudah punya toko online ya, sudah punya website, sudah punya. Begitu Bapak Ibu klik, langsung dia akan masuk ke akun KKD.id-nya Bapak Ibu. Nah, cuman di situ nanti namanya apa ya? Oh, mungkin kalau belum diganti, di nama webnya belum diubah, masih berupa nama nomor KKD Bapak Ibu dengan .kkd.id. Misalnya 18000 berapa .kkd.id. Kalau Bapak Ibu joinnya dengan paket bis gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa alamat akun saya apa ya, silakan aja klik ya di menu KKD.id, dia langsung connect ke KKD.id Bapak. Oh, nama saya ini, akun saya. Mungkin ada yang lupa nama akunnya ya karena mungkin jarang diingat-ingat, jadi lupa akunnya apa ya, nama toko saya, bisa cek di sini ya. Oke, kemudian ada juga menu kotak masuk. Nah, kotak masuk ini seperti kita ada SMS. Nah, tapi kotak masuk daripada kkd.id ataupun kakak bisnis ya, koneknya semua ke sini. Nah, informasi status KKD yang disetujui atau ditolak. Jadi kalau kita ada input member melalui kakak bisnis ini, nanti akan ada statusnya. Oh, sudah diinput.
oh sudah di-approve. Nah, semua bisa lihat di kotak masuk. Jadi Bapak Ibu kalau input KKD di KK Business nggak langsung connect pasti di-approve loh Bapak Ibu. Kan diverifikasi dulu KTP-nya jelas nggak, blur nggak gitu ya. Terus pengetikannya benar nggak, alamatnya semuanya benar nggak. Nah, semuanya akan diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi baru di-approve, nanti muncul di kotak masuk. Lalu informasi status MSM atau ASP yang disetujui atau ditolak juga ada. Permohonan untuk menjadi stock point juga akan muncul di situ. Kemudian untuk masalah barang inden. Nah, kalau ada barang inden misalnya, oh udah datang nih barang indennya, juga akan beritanya muncul di kotak masuk. Jadi kalau Bapak Ibu ada belanja, tapi belanja produknya ada yang masih belum ready ya, masih inden, nanti beritanya pun akan ada di kotak masuk untuk Bapak Ibu lihat. Oh ini sudah bisa diambil nih atau sudah bisa dikirim dari kantor cabang yang Bapak Ibu belanja. Lalu informasi acara-acara yang akan datang, ya itu juga akan masuk di kotak masuk. Misalnya acara dari KK itu secara online di Zoom ataupun di live streaming di media sosialnya KK akan ada informasinya di kotak masuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi ada tanda merah di kotak masuk, diklik aja, dibuka di situ ada berita-berita update semua informasi yang bisa kita pelajari, ya dan bisa kita manfaatkan juga ikut event-eventnya ya. Kalau ada program-program KK, kalau pas Bapak Ibu lagi peluang, silakan disaksikan aja langsung buat nambah ilmu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ada lagi menu bonus. Nah, ini seru nih menu bonus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ini bonus data 3 bulan terakhir nih kayak gini nih, ya. Bagus ya kalau kalian kayak gini ya. Tangganya naik terus gitu ya. Senang lihat. Nah, ini harus gini nih Bapak Ibu, ya. Saya akan sangat gembira kalau bisa melihat teman-teman semua bisa seperti ini. Jalurnya terus naik dari bulan ke bulan. Jadi kita bisa memantau perkembangan bonus 3 bulan terakhir dari bulan ini dan mundur ke belakang selama 3 bulan. Lalu bisa di-download ya, dan juga ada perinciannya detail. Nanti bisa kelihatan ada melihat grafik atau statement. Nah, kalau statement Bapak Ibu klik statement nanti dia akan keluar perinciannya dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perinciannya dari bonus saya 5 juta, dari mana 5 juta ini muncul? Oh, bonus saya 10 juta, dari mana 10 juta ini muncul ya? Ada dari paket bisnya, ada dari sponsor, ada tunjangan sip dan sebagainya akan ada penjelasannya. Dari BV juga ada nanti semua ada perhitungannya secara detail dan transparan ya. Dan semuanya bisa di-download dengan dalam format PDF ya untuk Anda Bapak Ibu bisa save ataupun print ya. Kalau saya sih di sini bookkeeping ini dari tahun 99 ya, itu dikumpulin semua ya Bu. Nah, bookkeeping ini ngumpulin sampai udah tebalnya segini nih Bapak Ibu. Udah tebal banget dari tahun 99 setiap bulan bonusnya dikumpulin ya. Dari mulai Rp99.000. Nah, Bapak Ibu luar biasa ya, Rp99.000 pada waktu 99 ya. Sampai terus nambah terus nolnya ya, lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kita bisa pantau perkembangan bonus kita, cashback kita, belanja juga bisa lihat semua di sini ya. Nah, kemudian ada menu transaksi. Nah, kalau menu transaksi itu ada beberapa pilihan daftar KKD dan KKM. Nah, kalau KKM ini adalah KK member Bapak Ibu ya. Untuk kalau kita misalnya bikin event-event di luar dan sebagainya, tapi kita jarang menggunakan KKM, semua udah KKD semua ya. Jadi KKD, daftar KKD, kemudian ada order juga bisa. Daftar KKD ini untuk mendaftarkan orang-orang baru Bapak Ibu ya yang baru mau join ya untuk misalnya paket pemula maupun paket bis, kita daftarkan di sini ya. Kemudian untuk order, nah ini kita mau belanja nih, kita sebagai member mau belanja untuk pribadi kita ya atau mau pesenin buat teman kita yang ada di daerah lain, bisa kita gunakan menu order. Nah, menu ordernya nanti bisa bertahap, Anda langsung praktekkan saja. Kemudian bisa juga LPP. Nah, kalau LPP ini nggak semua bisa ada menu LPP ini karena hanya untuk para stokis dan juga untuk para manajer ke atas yang sudah punya peringkat manajer maupun sudah stock point ataupun stokis baru bisa ada fasilitas LPP di menunya. Ya, LPP itu laporan pindah poin. Jadi Bapak Ibu bisa memindahkan poin Bapak Ibu, PV-nya bisa dipindahkan kepada mitra Bapak Ibu, ya, dipindahkan sesuai belanjanya mereka ataupun kita misalnya mau memperkuat jaringan di mana, kita bisa pindahkan PV-nya. Kalau sudah seorang manajer ke atas ataupun seorang stock point, ya, baru ada menu ini. Jangan nanti kok di menu saya kok nggak ada Pak transaksi, ya karena Bapak Ibu belum seorang manajer maupun belum menjadi seorang stokis, ya. Kalau Pak Jarod sudah ada nih, ya, karena sebagai seorang MSM. Nah, kemudian ada pelaporan omset. Nah, pelaporan omset juga kalau sudah seorang stokis akan melaporkan omset dari yang membernya belanja. Ya, nah ini akan ada pelaporan omset untuk
dilaporkan ke siapa omsetnya. Ya, karena kan stokis harus melayani member juga. Kemudian stacking KKD. Nah, kalau stacking KKD ini adalah untuk menempatkan jaringan ya yang kita sudah sponsor, kita mau taruh di mana nih, memperkuat jaringan yang mana, ya memperkuat leg-leg yang mana, kaki-kaki yang mana, kita harus atur di namanya stacking KKD. Nah, kalau kita lihat daftar KKD ini ada new KKD, ada upgrade KKD, dan rejoin member. Kalau new KKD gampang ya, orang yang baru join. Nah, kalau ada upgrade adalah yang dulunya paket reseller. Paket reseller yang 200.000, kalau mau dia upgrade KKD, kita pakainya klik upgrade KKD. Jadi data-datanya masih pakai yang lama dulu semua, ya langsung nggak usah satu-satu dimasukin lagi, tinggal klik input nomor KKD yang lamanya, upgrade, belinya paket bis apa, vouchernya langsung ada kan, apakah bis atau pemula, maka dia akan langsung upgrade dengan menggunakan menu upgrade. Nah, kalau di join member adalah orang-orang yang memang dulu pernah join KK, kemudian dia expired, dan kemudian mau join member lagi di grup Bapak Ibu. Ya, itu bisa masuk ke dalam menu rejoin member. Kalau beda jaringan, itu harus di kantor. Ya, kalau udah beda jaringan, itu harus diprosesnya di kantor cabang. Tapi kalau dalam jaringan Anda masih, itu bisa rejoin member di aplikasi KK Bisnis. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk entry new KKD, perusahaan memberikan extra fee, ya. Kalau member untuk seorang member biasa, kalau masukin bantu untuk masukin member tuh KKD baru adalah Rp2.000, ya. Kalau untuk seorang stokis itu kalau masukkan KKD reseller yang 200.000 itu Rp3.000 fee-nya. Kalau untuk pemula atau bis dapat fee-nya 5.000. Ya, kalau ada yang masukin 20 member kan lumayan 100.000 untuk beli pulsa ya. Teman-teman ada yang lumayan juga untuk beli pulsa gitu ya. Nah, ini ada tambahan dari KK untuk bantu input new KKD. Nah, kalau untuk order barang itu bisa Bapak Ibu pilih secara reguler atau untuk stock point ya. Itu ada Bapak Ibu sudah mungkin pernah lakukan ya. Bagi yang belum pernah lakukan, silahkan mencoba nanti. Kemudian untuk barangnya bisa di pick up, jemput sendiri di kantor cabang ya, atau delivery, pengiriman ke rumah ya. Bisa kalau dalam kota itu Rp500.000 free ongkir, 500.000 ke atas. Kalau 500.000 ke bawah ada biaya Rp15.000 untuk dalam kota. Kalau luar kota nanti ada biaya dihitungnya 50.000 ya, dipukul rata 50.000 untuk biaya kirim. Kalau pembeliannya 500 sampai 2 juta, di bawah 2 juta. Sekarang ketentuannya bukan 3 juta, di sini masih 3 juta Bapak Ibu ya. Sekarang sudah diperingan jadi cuma hanya 2 juta. Jadi kalau kita ada luar kota belanja 2 juta itu bisa free ongkir dari KK yang kirimkan. Ya, itu adalah ketentuan untuk pengiriman. Kemudian untuk pembayaran juga KK melayani banyak channel pembayaran, virtual account juga bisa ya, tapi hanya 1 jam ya, maksimal hanya 1 jam dari sejak transaksi harus sudah diproses. Kalau enggak dianggapnya cancel, jadi harus diulang dari awal. Lalu kalau kartu kredit juga lengkap semua, Visa, Mastercard, American Express, semua Amex juga bisa, dan tidak ada biaya administrasi untuk pembelanjaan di bawah 500.000. Kemudian melalui Alfamart juga bisa Bapak Ibu ya. Alfamart, Alfamidi juga udah bisa dilayani pembayaran di KK Bisnis ini. Oke. Nah, kalau untuk yang MSP ini saya lewati saja mungkin karena banyak yang mendapatkan menjadi stokis. Nah, ini LPP juga khusus untuk minimal peringkat manajer ya, atau statusnya stock point. Ini adalah LPP, bisa pindahkan PV kita kepada mitra kita. Kemudian untuk transaksi pelaporan omset juga sama, ini untuk para stokis ya, yang ada membernya belanja untuk dilaporkan omsetnya ke member masing-masing. Kemudian ada transaksi stacking. Nah, transaksi stacking ini adalah untuk perubahan data upline direct, Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita pindahkan itu bukan sponsor, tapi adalah upline direct ya. Kalau Bapak Ibu sponsor orang di kkd.id, misalnya ada yang daftar nih, daftar reseller di kkd.id Bapak Ibu, otomatis sponsornya dan upline directnya adalah Bapak Ibu semua. Nah, tapi kita bisa dalam bulan yang sama kita bisa pindahkan ya orang yang baru join ini ke jaringan mana yang kita mau tempatkan, asal masih dalam bulan yang sama saat dia join. Ya, misalnya join di Oktober, sampai tanggal 27 Oktober bisa pindahkan ke mana jaringan yang Bapak Ibu mau taruh ya, untuk bisa memperkuat ataupun dengan membangun jaringan di leg yang mana ya. Upline direct harus berasal dari jaringan sponsor, kemudian dilakukan di bulan yang sama dengan bulan join ya, terakhir sampai tanggal 27 batasnya.
Yang bisa melakukan proses staking hanya sponsor dari member yang ingin di staking. Jadi harus kita yang pindahkan sebagai sponsornya. Jadi nggak bisa suruh orang lain yang pindahin, harus kitanya sendiri sebagai sponsornya yang memindahkan orang yang bersangkutan. Ya, itu sudah syaratnya, sudah ada ketentuannya. Nah, contoh staking adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Anda ya sponsor A, B, C. Nah, si C ini upline direct C adalah Anda. Anda mau tempatkan C itu nggak langsung di bawah Anda, tapi dia jadi di bawahnya A. Ya, sponsor tetap Anda, tapi upline directnya adalah si A. Ya, C ini dipindahkan tadinya dari Anda kan, karena Anda mau memperkuat jaringannya si A, maka Anda boleh pindahkan C ini ke bawahnya A. Begitu. Atau Anda mau taruh di bawahnya B juga bisa, ya, tapi tetap sponsornya Anda. Ya, Anda tinggal atur mau yang memperkuat di jaringan mana nih si C ini. C ini mau taruh di bawah B juga boleh, ya, atau di bawah A, asal dalam tanggal sampai tanggal 27 di bulan yang sama saat join. Oke, itu adalah contoh stakingnya. Nah, kemudian ada menu formulir, Bapak Ibu. Nah, formulirnya adalah untuk apa? Untuk mengaktifkan pendaftaran titipan, ya, titipan bonus untuk titipan spiritual yang kemarin saya jelaskan pada saat acara juga kemarin ya, ada di Kompak Meeting, Bapak Ibu juga ada yang hadir, bahwa kita dengan program sekarang kita bisa aktifkan titipan spiritual 9 paket bis aja ya udah bisa dapat 1 tiket Bangkok loh Bapak Ibu ya dengan mengaktifkan titipan spiritual. 9 paket bis sudah bisa 1 tiket Bangkok bareng-bareng saya dengan Pak Jarod ke Bangkok loh ya. Lalu atau kita misalnya mau pembatalan, kita mau cairkan ya, cairkan saja nggak ke Bangkok tapi saya mau cairkan tunainya aja, boleh dibatalkan titipannya dan kita bisa redeem poin Rito ataupun kita batalkan titipannya juga bisa ya. Ada situ untuk Anda bisa klik di menu formulir. Kemudian laporan omset, ini untuk ngecek omset jaringan kita, ya bisa analisis business report untuk melihat omset jaringan kita, lalu personal group sales report, bisa nanti Anda boleh coba klik sendiri, personal group new member report, ada analisis leadership report, lalu analisis 21% qualifier report. Jadi ada berapa sih 21% dalam grup Anda? Bisa langsung kelihatan di situ. Oke. Laporan counter. Nah, laporan counter ini adalah untuk orang stokis ya. Kalau nggak akan muncul laporan ini. Untuk khusus yang para stokis, MSM, MSP, ASP, semua akan muncul laporan counter. Untuk ngecek pelaporan omset dan juga invoice-invoice yang akan jatuh tempo di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Lalu laporan member adalah voucher member. Nah, kalau Bapak Ibu ada beli paket bis, beli paket pemula, nanti akan muncul voucher membernya akan di saya punya berapa sih voucher member bisa langsung kelihatan di sana ya. Approval member adalah siapa saja member yang sudah di-approve yang Anda Bapak Ibu sudah input, lalu bisa dilihat approval membernya di sana ya. Selain di kotak masuk, Bapak Ibu juga bisa lihat di menu laporan member. Mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang sedang proses. Silakan nanti bisa dilihat di sana ya. Lalu bisa juga ngecek new reseller dan new KKM ya, bisa juga ngecek kalau kita ada reseller baru yang join dengan paket 200.000, kita bisa cek di laporan member ini. Lalu new member bis pasti ini untuk para CSD ya, yang memang ada dapat fasilitas pasti ya. Ini ada namanya menu new member pasti. Pasti itu adalah satu program khusus untuk para Crown Star Director maupun Royal Crown Star Director. Bonus tambahan di luar marketing plan ya. Itu bisa didapatkan dari pasti ini. Kemudian insentif, laporan insentif adalah seperti travel reward ya, Rito maupun Lito, Leadership Incentive Tour maupun Regional Incentive Tour, bisa cek laporannya di sini. Berapa poin Rito saya, ya berapa poin travel saya, semua langsung kelihatan di laporan insentif. Lalu grup titipan spiritual juga langsung kelihatan di situ. Oh jadi misalnya siapa nih yang nitip di bawah kita? Oh termasuk kitanya nih, kita titip nggak nih? Ada berapa saldonya? Oh ada yang udah nitip 5 juta, 6 juta, 9 juta, langsung kelihatan semua di sana. Lalu ada manajer spiritual bonus ini untuk satu bonus tambahan seorang 21% Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu seorang mencapai rate 21%, 5 juta PGPV group maupun 100.000 PV pribadi, Bapak Ibu ada penjualan paket nates. Nah, kalau dalam grup Bapak Ibu ada terjadi penjualan paket nates, maka akan dapat bonus Rp20.000 per paket. Nah, itu namanya manajer spiritual bonus. Ya, kayak kemarin ada mitra saya, dalam seorang 21%, dia punya 30 paket hemat nates. Ya, dia akan dapat tambahan bonus 30 dikali 20.000, Rp600.000 untuk tambahan karena ada terjadi penjualan nates dalam grupnya dia.
paket-paket hemat Nates. Nah, kalau MLB ini manager level up bonus dan PEL level up bonus adalah satu bonus juga yang didapatkan oleh seorang 21% MLB ini yang berupa 6% dari total omset rupiah yang terjadi di dalam grup 21%-nya. Jadi ini MLB namanya, manager level up bonus. Itu di situ nilainya 6% dari jumlah rupiah yang terjadi dalam grup 21%-nya. Oke, bisa di-download semua reportnya melalui format PDF. Kemudian ada laporan umum, ya ada laporan umum yaitu untuk siapa saja yang sudah di LPP, lalu ada voucher-voucher inden yang mana yang masih inden ya, lalu sales detail kita ada penjualannya apa pembeliannya apa saja yang terjadi dalam pribadi kita ya. Sales detail ini hanya khusus untuk pribadi kita, lalu ada laporan belanja KKM kita apa saja yang belanja. Kemudian ada untuk juga promosi, kita bisa cek promosi apa yang sedang ada nih. Yang bulanan masih ada, yang per event juga ada, lalu promosi di Go 1%. Apa saja yang ada, Anda boleh klik saja masing-masingnya, Anda boleh lihat promo-promo yang ada di dalam di KK, promo bulanan, promo per event, maupun Go 1%. Oke. Lalu ada info umum, itu jadwal tutup buku kita, ya, jadwal tutup buku, delivery service, ya, bagaimana kita untuk menggunakan ketentuan-ketentuan delivery service, bagaimana kita menggunakan KKD ID, kita bisa juga belajar di sini nih Bapak Ibu. Lalu kode etik apa yang ada di KK bisa dipelajari di info umum, lalu Anda boleh lihat yang lainnya, macam-macam informasi akan disampaikan di sana. Kemudian secara media, ini ada menu media, ada bentuknya video dan PDF. Di video Anda boleh belajar, Bapak Ibu ini boleh explore ya, untuk belajar produk kecantikan, produk kesehatan, kesehatan umum, Q&A produk ya, promosi apa saja, trip Lito dan Rito, testimoni produk, testimoni dan inspirasi ya dari para peraih yang sudah mencapai travel ke luar negeri dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa belajar di sini, Bapak Ibu bisa buka, lalu Bapak Ibu bisa share video ini ke teman-teman Bapak Ibu ya. PDF juga sama Bapak Ibu. PDF itu juga ada PDF tentang produk kecantikan, produk kesehatan, ya kesehatan umum, e-business kit maupun promosi-promosi yang ada. Jadi Bapak Ibu bisa explore menu media ini untuk Bapak Ibu buat diri sendiri maupun untuk bagikan kepada relasi-relasi Bapak Ibu. Lalu ada menu akun untuk mengubah data diri, mengupdate NPWP, kemudian mengubah rekening bank, mengubah username dan mengubah password. Ya, beberapa mungkin sudah gunakan ya. Ini ada menu akun dan juga menu bantuan. Menu bantuan ini untuk kita bantuan panduan pemakaiannya gimana. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau ada yang kurang paham, klik aja panduan pemakaian. Kemudian frequently asked question-nya, FAQ-nya ada juga boleh dilihat di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai KK Business. Kemudian hubungi kami, langsung connect ke WhatsApp-nya, customer service-nya KK Business. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala dalam menjalankan KK Business, silakan WA langsung klik hubungi kami, connect ke CS-nya KK Business di dalam jam kerja Bapak Ibu. Ya. Lalu kantor cabang dan ASC se-Indonesia bisa lihat di situ semua. Syarat dan ketentuan semua dari situ juga. Lalu ada privacy policy-nya juga bisa dilihat di sana. Nah, kalau untuk menu kantor cabang dan ASC, Bapak Ibu bisa lihat di situ kantor pusat kita ada di mana, di Jakarta, dan Mogot alamatnya, teleponnya, ya lengkap dengan emailnya juga ada. Lalu alamat distribusi se-Indonesia, Jabodetabek dan Banten, lalu Pulau Jawa, Bali, NTT, boleh dilihat juga di sana, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Ya, dan nanti ini Bapak Ibu tinggal explore di sana. Oh, ada teman saya yang di Malang, dia mana, di alamatnya di mana? Oh, alamat ada teman di Makassar, di mana alamat kantornya, silahkan lihat di sini semua, ya. Sudah lengkap semua Bapak Ibu, kontaknya, alamat dan nomor handphone, ya, WA juga ada. Untuk customer service KK Business di 0815-8470-3247, silahkan dilihat di sini ya, connect aja langsung. Nah, Bapak Ibu, inilah mengenai KK Business, ya, yang sudah yang saya sampaikan di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu sebelum saya masuk ke yang lain? Mungkin saya Boleh nanya, Pak? Iya, silakan. Tadi kan sempat disebutkan bahwa ada customer mungkin bisa langsung ke KKD, mungkin kantor cabang atau kantor pusat gitu. Nah, misalnya saya punya customer atau punya teman yang dekat sana, dan mereka mungkin memilih ke
kantor langsung gitu. Mungkin bisa dikatakan siapa tahu dia nggak percaya sama saya. Nah, itu berarti komisinya itu ke saya atau ke KKD Indo ya? KK Indonesia. Jadi Iya. kalau ada yang datang ke KK Indonesia, ke kantor cabang KK Indonesia dimanapun, ya, baik ke kantor pusat maupun kantor KK manapun, dia akan ditanya dulu membernya mana, berapa nomor membernya, karena perusahaan kita hanya menjual kepada member. Jadi ditanya dulu membernya Anda berapa? Oh, saya belum punya member. Oh, nah terus Anda tahunya dari mana? Oh, tahunya dari Ibu Francisca. Ya udah, artinya connect kepada Ibu Francisca dan nanti akan akan dihubungi untuk kalau dia join akan otomatis masuk kepada Ibu Francisca. Begitu. Oh, Sudah jadi cukup jelas? pasti nanti akan ditanyakan ID-nya saya gitu, ID member saya gitu ya. Betul, ditanyakan ID yang datang dulu. Dia punya ID nggak? Oh, saya nggak punya ID. Nah, kalau Anda belum punya ID, siapa yang mereferensikannya? Ya kan? Itu sesuai SOP-nya seperti itu, Bapak Ibu. Standar operating procedure-nya adalah ditanyakan siapa yang mereferensikan. Oh, Ibu Francisca. Oke, nah Ibu Francisca nomornya berapa? Nah, kalau dia nggak tahu kan dia pasti kontak Ibu jadinya. Oh, oke, Kalau baik, nggak Pak. dicek di komputer namanya kan, tapi Francisca kan banyak, jadi lebih baik mungkin harus ditanyakan kepada Ibu sendiri. Gitu. Oh, oke, baik. Maaf, Pak, ada pertanyaan lagi. Nah, gini Bu Eh, Francisca, ada ah, baiknya kalau misalnya itu Ibu titip pesan ke teman Ibu, kalau misalnya kamu kalau mau ke kantor, ini loh nomor KKD aku, nah kasih tahu aja dulu sebelumnya. Jadi ya, kan cuman kan kita nggak kadang tahu dia mungkin mau ada. ke kantor atau enggaknya, tapi kasih tahu dulu bahwa kalau nanti kapan-kapan kamu mau ke kantor, mau daftar, nih daftar nomor KKD saya ini gitu, Oh supaya iya. supaya dapat harga distributor, kan gitu. Oh, Ya, oke. dia kan mau join kan, mau dapat member, nah dia silakan KKD-nya itu pakai namanya Ibu Francisca, dikasih tahu nomor KKD Ibu ya. Mungkin kan kadang ada customer baru yang mau coba-coba, mungkin kalau saya langsung bisa dapat harga murah nih, kayak gitu kan mungkin. Nggak Jadi bisa, dia mau pasti tanya langsung. KKD-nya. Oh, oke, baik-baik. Oke, Orang nggak Boleh apalagi ada silakan. datang ke orang nggak bisa datang ke kantor KKED kayak orang pergi ke toko lalu beli nggak bisa. Harus punya ID-nya. Ya. Oh, oke, baik-baik. Tadi Ibu Boleh ada. nanya apa lagi, Bu? eh kan dari tadi saya perhatikan Pak Yos dengan pasangannya, Pak Jarod juga dengan pasangannya. Boleh tahu nggak ya cara mekanismenya gimana supaya bisa barengan gitu dengan pasangan? Eh, maksudnya mekanisme apanya, Bu? Jadi supaya bisa jalan bareng gitu mungkin, atau nggak tahu sih, saya kurang Iya, tahu iya. cara. Saran saya malah masing-masing daftar sendiri-sendiri. Ya, punya rekening, kalau daftar waktu ngisi nggak usah ngisi punya pasangan nanti sehingga misalnya pas butuh tambahan kaki, apa istri masukkan, anak masukkan. Soal menjalankannya ya selama berdua suami istri kerja bareng pasti kerja bareng sih. Oh, nanti kayak diatur sistem kaki kayak tadi gitu ya, Pak? Ya, Yang misalnya ibu tagging mau atau ibu mau jadi manajer, butuh tiga kaki. Nah, udah suami aja jadiin kaki itu atau suami masuk dulu, istri jadiin kaki atau kalau enggak anak saya juga tak masukin jadiin kaki saya walaupun saya jalanin. Jadi bisa aja siapa yang mau duluan yang di atas siapa boleh atur aja. Tapi paling bagus sih sebenarnya bukan soal ininya ya. Mau kayak saya sama istri tak masukkan di data saya. Kalau saya masuk data suami istri, tapi yang penting Ya. sebenarnya sih suami istri ngerjain bareng-bareng itu sih lebih penting daripada. Tapi kalau misalnya mau butuh tambahan kaki untuk misalnya nanti gini tiketnya kurang satu kaki lagi dapat nih padahal nih, udah istri bisa suami atau istri daftarkan dah pada satu tiket. Tapi kalau sudah masuk malah datanya menikah udah nggak bisa. Jadi kalau saran saya sih malah daftarnya secara formal sendiri. Kalau soal bersama-sama itu kan kesehatian suami istri. Gitu ya. Jadi ini mungkin itu adalah pandangan dari Pak Jarod, Bu Francisca. Jadi kalau dari saya ya, boleh saya ceritakan bahwa yang mulai pertama tuh istri saya tahun 99 ya. Nah, saya baru bergabung 2003 kan tadi saya bilang bahwa saya resign 2002, saya baru mulai 2003. Nah, jadi tapi waktu itu didaftarkan nih bareng Pak Jarod. Jadi saya sudah terdaftar, cuma saya belum aktif.
Jadi nama saya sudah ada di dalam daftarnya, dulu Bu Ciping sudah daftarkan, tapi saya sendiri belum aktif. Nah, saya waktu begitu aktif, saya akunnya sama, jadi kita langsung jalan berdua. Kalau dipisah, ya otomatis tadi Pak Jarod bilang ada apa benefitnya, jadi kita bisa bikin lag ya untuk orang sendiri gitu. Tetapi ada yang kurangnya adalah kalau terima penghargaan. Kalau terima penghargaan itu biasanya suami istri dapat penghargaan reward. Nah, jadi ini kalau nggak dianggap single jadinya. Gitu. Nah, itu kekurangannya seperti itu. Jadi ada plus minus. Jadi kalau dapat reward, nanti ini oh kok ini membernya beda, ini Pak Jarod sendiri, ini sendiri. Nah, ini jadi nanti rewardnya baru sendiri-sendiri. Tapi kalau berpasangan langsung sudah pasangan. Kartu member juga langsung otomatis juga ada namanya bersama juga. Kalau dapat Traveling reward pasti sekamar. kalau dapat reward ke hotel, nah hotelnya nggak dipasangkan dengan orang lain, dipasangkannya dengan pasangannya gitu. Kalau dianggap single, nanti Bapak gabungin sama cari yang single yang lain, Pak. Ya kan? Nah, nanti Ibu gabungin sama si ibu yang lain gitu. Jadinya nggak berpasangan kita. Nah, dulu saya juga nggak ngerti itu, tapi Bu Cuping untung daftarkan saya gitu. Jadi waktu saya aktif dapat reward ke Bangkok, kita bisa bareng jadinya ya. Kalau nggak dipasangin beda-beda kita. Jadi ya itu plus minusnya, tapi banyak plusnya sih kalau kita gabungkan pasangannya bersama-sama. Kalau kita mau atur keluarga, orang sendiri itu anak-anak bisa, orang tua bisa, ya, keluarga kakak, adik, paman boleh. Itu pokoknya kita bisa atur keluarga inti, ya, keluarga inti di bawah kita. Tapi kalau pasangan banyak plusnya sih kalau kita daftarkan sebagai dalam satu akun, ya. Itu informasi yang saya sampaikan buat Bu Francisca. Terus kalau untuk bagaimana supaya jalan bareng itu harus mau sendiri, Bu. Nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa dipaksa gitu ya. Kamu ikut dong bantu saya, nggak bisa. Kalau prakteknya kita harus maunya sendiri. Dulu waktu Bu Cuping menjalankan bisnis ini 4 tahun, saya baru gabung setelah 4 tahun kemudian. Jadi karena saya melihat hasilnya dari perkembangan dirinya, dari bonusnya ya, malah bahkan melebihi gaji saya dulu, ya kan? Saya dulu di perusahaan bangunan import itu gaji saya bahkan bisa melebihi daripada Bu Cuping lebih melebihi dari saya. Jadi akhirnya saya juga ikut dalam bisnis ini. Jadi bukan diajak-ajak oleh beliau, tapi saya mau sendiri. Jadi dan kita fight bareng. Begitu Bu Francisca. Maksudnya akun bareng tuh gimana, Pak? Akun dalam satu akun, Bu Francisca udah punya akun kan? Sekarang udah nomor KKD Ya, ID ada, KKD-nya ada. Udah berpasangan belum Bu Francisca? Udah punya suami? belum. Kata Hah? suami dimasukin belum? Belum. Ya bisa dimasukkan kalau mau bareng. Nah, Bu Francisca sudah menikah? Oh, Sudah Waktu menikah? udah. waktu Sudah. ngisi data kan ada centang tuh punya menikah apa enggak. Kalau misalnya diisi menikah, datanya harus diisi semuanya. Kalau misalnya dulu Ya, cepat aja daftar kan mungkin nggak usah dicentang dulu, jadi daftarnya lebih cepat, baru nanti diupdate. diupdate aja, boleh. Ke kantor cabang nanti apa untuk pendaftaran pasangan. Ya, tinggal KTP, kartu keluarga. Udah. Jadi kalau misalnya kayak tadi istrinya Pak Jos aktif dulu gitu, terus Bapak mungkin kayak berapa lama gitu stagnan, akunnya nggak apa-apa gitu ya Pak? Nggak apa-apa. Cuma daftarin namanya saja. Tapi begitu kita aktif kan sudah otomatis nggak ada masalah. Jadinya itu hanya pendaftaran saja. Mau aktifnya kapan kan bebas. Akunnya Oh, oke, satu baik. akun, satu rekening, Oh, baik, baik. satu linknya sama. Ya cuma dikerjain bareng-bareng. Jadi eh, kayak saya istri memang saya masukkan. Jadi ya istri saya misalnya nanti mau saya daftarin kaki jadi kaki udah nggak bisa karena nama KTP Ya, masuk. Jadi di satu akun. Jadi linknya saya itu ya link istri saya. kayak kemarin Pak Jarod waktu mencapai SM dan mencapai tiket kan langsung Bu Esther namanya sudah ada. Ya, Jadi nggak sendirian gitu, gambar Bapak langsung gambar pasangan langsung dibuatkan oleh perusahaan, sudah rewardnya langsung kelihatan flyernya berdua dengan pasangan. Cuma fotonya minta dari Pak Jarod, ya kan. Cuma namanya sudah ada Bu Esther Setiawatinya, sudah terdaftar. Begitu Bu di Francisca. kartu nama juga nama istri muncul di bawahnya. Ya, di kartu member juga nama pasangan muncul. Yang di Kalau di screenshot. saya nama Bu Cuiping Pak, Li Cuiping, bawahnya baru Jos. Kalau Pak Jarod baru Bu Esther ya, sesuai yang daftar pertamanya dulu aja. Nah, seperti Bu Francisca, namanya Francisca dulu. Nanti kalau Ibu tambahin nama suami, dia akan muncul di kartu member, tapi di bagian bawahnya. Tapi berarti penjualannya akan masuk ke satu web saya gitu Betul. ya. Ya, betul. Jadi, Bapak bisa jual, bisa linknya, bagikan ke teman-temannya suami Ibu bisa jual, tapi tetap satu akun.
Kita promosikan bareng. Oke, baik Pak. Terima Oke, kasih. jelas ya Bu. Oke, thank you. Pak. Boleh. Silakan mungkin Pak Jarod mau tambahkan, ada yang mau ditambahkan kalau ada yang misalnya dari ini kita baru bahas kakak bisnis ya. Jadi Mau kalau nanya aja Pak, nanya sebenarnya hampir sama kayak. Jadi misalnya gini, kayak kemarin Pak Nyoto itu kan ya. Jadi misalnya gini Pak, misalnya katakanlah Bu Forita di Magelang, dia punya teman di Jakarta. Teman ya ini dijelasin daftar susah, gagal-gagal melulu. Lalu orang ini kan bisa pergi ke kantor ke misalnya katakanlah rumahnya dekat Green Garden, ke ya kantor KKI sana, belanja di sana, ngisi formulir, dibantuin daftar kan bisa Pak ya? bisa. Iya, itu dia. Jadi malah malah Asal jelas sponsornya siapa. Pasti ditanyakan sponsornya siapa. Oh, Bu Forita ya ya. kemarin kan Pak Nyoto kan dia udah dapat link dari saya, lalu kita punya kartu tuh di screenshot Bu. Jadi begitu Nah, login, kita punya kartu depan itu yang seperti tak post di WA group, di screenshot, lah itu orang yang mau kita rekrut di kota lain itu dia datang ke kantor itu bawa itu. Karena iya, dia belanja, ngisi formulir, ngisi data, iya. di-entrin, tahu-tahu udah jadi member di bawah kita. Jadi malah kantor itu membantu supporting system. Yes. Kantor nggak jualan langsung kayak toko cari omset, nggak Nggak ada. ada. Nggak pernah, nggak boleh itu Pak, nggak ada dalam sistem kita. Jadi staff itu selalu dia akan menanyakan SOP-nya, nomor anggotanya berapa. Ya, sudah. Jadi staff-staff KK juga nggak ada yang jadi member Pak. Nggak boleh, itu sudah ketentuan. Jadi karena memang staff-staff, member-member terpisah gitu. Jadi nggak ada kepentingan pribadi Bapak Ibu. Jadi aman. Kalau ke kantor tuh jangan nanti, oh kalau saya belanja nanti poinnya nggak masuk ya. Pasti 100% masuk gitu. Jadi karena nggak ada kepentingan apapun, ya staff gitu, member-member, jadi nggak boleh gabung. Jadi ibu bisa ngerekrut orang di kota lain, nanti biar dia datang ke kantor sana. Mm-mm. Itu lebih gampang. Jadi kita lebih gampang rekrut. Bagus itu yang Pak Jarot di screenshot dulu kartu membernya, kirimin ke WA, nanti kamu kalau ke kantor bawa kayak gini loh. Ini nomor, ini referensinya dari sini, sponsornya, udah jelas. Kan kadang orang yang kita rekrut ini gaptek banget ya, ngisi gagal melulu. Udah Ya, itu sana ke kantor tuh ada tuh di kota situ ada gitu, dibantu malah. Jadi kayak istilahnya kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia ini jadi kayak kantor kita betul. gitu. Langsung Sistemnya, begitu. menurut saya sistemnya keren banget ya. Bahkan juga sekarang ini kan misalnya saya kemarin ke Bandung, nanti ke Medan. Makanya saya diajari Pak Jos, udah Pak Jarod pokoknya yang anggap aja yang di Medan, yang di Bandung, yang di itu kantornya Pak Jarod, bikin acara, kumpuli orang, ketemu di sana. Jadi saya kumpuli orang. Nanti kantornya itu malah yang nyediain kopi, nyediain susu, Ya, tempatnya gratis, ruangannya gratis. Udah saya tinggal ngumpuli orang aja gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan tuh fasilitas supporting itu ya. ya. Pak Jarot, ini informasi yang almarhum Pak Joni ini sudah ganti ya Pak, Bu Feliana jadi namanya Pak. Ya, ya. Kalau Bapak lihat di jaringan Bapak itu sudah Bu Feliana namanya, sudah diganti oleh staf kantor karena dia sudah jelas semuanya, langsung dirubah namanya ya. Dan nanti ada tanda bintang karena sudah upgrade. Oke. Ya, ini yang mau update itu Bu di sini Bu Christine. oh udah live tadi ada ya. Tadi ada sempat mau bicara tapi dia udah Ya. live. Oke, sudah nggak jadi dah. Kalau teman-teman di sini semuanya udah pada paket bis semua ini ya. Kalau saya lihat di sini ya dari Pak Ibu Tirsa, Bu Forita, Bu Francisca, Pak Teddy maupun Pak Ateng semua sudah paket bis ya. Oke, sip. Bagi yang masih reseller ya bisa upgrade dulu ke bis ya, bagusnya. Bu Christina mau upgrade Pak? Iya, saya minta dia karena ya kalau dia udah tadi ikut Zoom tadi udah keluar ya. Tapi saya mau Ya, juga sama yang lain. Jadi misalnya gini teman-teman saya tentu dengan teman yang banyak ini saya bisa ngerekrut banyak sekali. Terus tadi kan dijelasin Pak Jos ada fungsi stacking apa? stacking, Ya, stacking. Ya, stacking ya fungsi itu. Nah, itu mau tak taruh kemana gitu ya? Ya tentu strateginya adalah kalau yang diberikan kepada ketika diberi itu menjadi berarti. Contoh misalnya, wah ini orang ini udah ngerekrut tinggal 2 kaki lagi dia bisa dapat 1 tiket nih. Daripada saya berikan kepada yang tidak punya apa-apa dikasih kayak mubasir. Tapi kalau dia tak kasih 3 lagi dapat tiket, nah saya kasih dia. Atau nih kalau
kalau dikasih lagi jadi 21% nih. Tak kasih dia aja dulu. Nah, sekali ngasih, tanggung kalau cuma sebulan. Karena kalau tak kasih 3 bulan berturut-turut, manajer dia gitu. Jadi ya kepada yang punya, kepadanya akan diberikan ditambahkan gitu ya. Jadi saya akan menambahkan nanti kepada memang yang kalau saya tambah itu membuat dia berarti dan juga membuat saya berarti. Jadi saya akan bagikan ya, termasuk misalnya nanti acara di Surabaya ada Pak Ateng dan kawan-kawan jadi panitia. Nah, yang betul-betul dibawa misalnya Pak Ateng ketemu darat, udah pasti langsung dibawa Pak Ateng. Tapi yang tidak akan saya pull dulu, nanti baru saya atur. Bahkan mungkin misalnya Pak Ateng dapat 3 orang, saya dapat 5. Wah, 5-nya tak kasih aja Pak Ateng semuanya, misalnya gitu. Kenapa? Penambahan saya ke stacking ke Pak Ateng ini membuat Pak Ateng bisa masuk 21%, misalnya gitu. Jadi nanti, tapi kalau yang kan ada tadi kalau nggak salah Bu Forita ya, yang tadi WA saya atau sampai lupa ya. Pak, saya punya teman di Medan, bisa saya suruh datang? Bisa. Yang penting kepada teman itu kasih tahu ya. Ini datang karena siapa? Supaya nanti di Medan misalnya pas acara itu kan dia daftar. Nah, kita akan tanya nih. Oh, titipannya Bu Horita. Supaya dicatat nanti waktu bikin pesanan, belanja, untuk voucher. Nanti kita waktu input data, saya tahu nih. Ya, yang input data bisa kalau pas ada programnya, nggak ada program khusus, kayak kemarin yang di Green Garden, saya bawa pulang, di rumah saya ngenter gitu ya, vouchernya. Tapi kalau di Bandung ada penjualan khusus, hanya bisa di-enter di kantor cabang Bandung. Nah, kantor cabang Bandung yang enter. Tapi kalau ada titipan misalnya nih, yang di Medan nanti, ini teman Bu Forita yang datang ke acara Medan karena Bu Forita. Nah, nanti akan dicatat nih, untuk ditaruh pasti di bawah Bu Forita, karena itu yang undang Bu Forita. Tapi kalau yang undang saya, nah nanti saya akan stacking di mana saya akan melihat ya siapa yang kalau tak tambahin ini jadi 21% nih gitu loh ya. Jadi saya sempat kemarin mengumpulkan 5 orang, tapi ya tentunya tetap dengan prinsip ini ya, kepada siapa saya akan tambahkan, kepada siapa kalau dia ditambah mencapai 21% gitu. Maka kayak bulan ini kita perlombaan buat kita semuanya nih. Saya berlomba nyimpen stok banyak-banyak, teman-teman berlomba syukur tanpa tambahan dari saya 21%. Tapi kalau enggak nih, kalau daripada numpuk di saya lebih, saya mau tambahkan gitu loh ya. Jadi bisa LPP, Pak Jarod itu masih bisa pindah poin, bisa stacking. Jadi kalau stacking kan otomatis poinnya pindah juga. Tapi kalau nggak stacking bisa juga pindahin poinnya doang ya Pak, gitu. Bukan orangnya yang pindah gitu, ya bisa dipindahin. Nanti saya diajarin aja nanti bisa diajarin. Ya. Supaya harganya tetap ada minimal 5 jutanya itu ya. Betul. Ini yang hadir di sini semuanya 21% nih Pak, calon semua 21% ini Pak ya. Mudah-mudahan biar saya pokoknya nanti saya terus terang ini juga akan teman-teman ya, saya tuh baru 2-3 bulan ini, jadi kalau dengerin tadi presentasi gitu, dengerin ulang deh, kayak denger sekali masih nggak nyambung, masih belum nempel gitu, yang dimaksud apa sih gitu ya, buka-buka ya, coba satu kemarin mindahin gitu ya, atau nyoba daftarin langsung di bawah, yang penting saya punya linknya. Ya, saya punya linknya Bu Forita. Kalau ada orang mau daftar, saya buka klik punya Bu Forita ya Pak, pasti langsung di bawahnya gitu. Tapi kan itu kan saya coba kemarin di bawahnya Levina tak masukkan 2 gitu. Tapi PR-nya malah pindah ke sana, loh, apa mubazir gitu kalau nggak langsung. Tapi sudah nggak apa-apa. Buat teman-teman yang hadir di sini, saran saya jadi semua fokusnya ke 21% ya. Karena 21% itu adalah hasilnya banyak, tadi ada MLB, ada MSB, itu banyak banget. 21% itu adalah 5 juta PV group, ya kan setiap kita belanja, teman kita belanja kan ada PV tuh. Jadi 5 juta PV group minimal dan 100.000 PV pribadi. PV harus 100.000, nggak usah kelebihan bisa dipindahin kalau sudah LP bisa punya fasilitas LPP. Tapi 21% ini adalah angka keramat ya. Jadi seperti Bu Ciping dulu, istri saya dari tahun 99 begitu tahu bahwa 21% itu adalah yang paling besar bonusnya, sampai hari ini nggak pernah bolong, dia selalu 21%. Ya nggak mau rugi, ya kan? Karena bisnis kan mau untung, nggak ada yang mau rugi, jadi harus 21%. Bahkan menciptakan banyak 21% untuk passive income. Nah, itu adalah kalau Bapak Ibu sudah capai 21%, duplikasi mencapai 21%, itulah passive income Bapak Ibu semua. Punya 50, 60, 21%, Pak, 100 juta per bulan lah kurang lebih. Ajas. Ya. Kalau itu kan apa tadi untuk 21% itu PV-nya minimal 100.000. Nah, kalau kelebihan gimana tuh Pak ya? PV pribadi. Nah, kalau kelebihan?
nggak apa-apa. Kalau belum bisa LPP ya nggak apa-apa, Pak. Kalau bisa LPP ya bisa pindahin ke yang lain kan. Kalau enggak kelebihan ya berarti Nggak udah. apa-apa. Tetap dihitung kan dikalikan 21%. Enggak kalau belum oke, oke, oke. Jadi nggak kalau misalnya kan kemarin itu kan itu begitu saya belanja karena mungkin tak pindahin poin, Levina yang PV-nya udah 1 juta, lalu yang PGPV-nya baru sekitar 2. Nah, padahal dia kan sebenarnya 100.000 aja cukup. Itu kelebihannya jadi ini ya, jadi bonus ya. Iya, jadi bonus tetap dikalikan 21%-nya. Oh, oke, oke. Bukan bukan Jadi bukan pasri langsung enggak ya. enggak, tetap dihitung. Jadi kalau PV pribadinya besar juga tetap dihitung 21% kali PV BV-nya bahkan ditambah 15% baru dikali 21%. Gitu Oh, kan. Jadi intinya mah 5 juta PV group aja. Yang utamanya seorang 21% itu adalah fokusnya bagaimana kita bisa memperbanyak grup kita, memperbanyak pemakai, ya, memperbanyak yang kita bisa ajak untuk mereka pakai produk, sehingga terjadi 5 juta PV group. atau Gitu. belanja ya, Pak ya. Atau belanja, ya, belanja Kemarin kan sendiri, saya maupun teman-teman belanja. Saya ingat teman-teman waktu kemarin saya hampir 21%, Pak Jos ingatkan, ini udah mau 5 juta nih. Terus kurang sekian lagi. Wah, ngerekrut susah, tanggalnya tinggal udah mau tutup buku. Ya saya belanja aja udah dipas-pasin kira-kira jumlahnya berapa yang Ya, mencapai. Dapat 21%. Coba jadi nyetok barang sih, tapi ya yang penting kalau bisa jual ya, nggak jual makanya. betul, betul. Jadi kita bisa belanja seperti itu untuk kebutuhan kita atau untuk persediaan sedikit lah ya. Persediaan kan kalau kita bikin event, bikin apa bisa kita gunakan di event itu bisa dijual ya di pertemuan-pertemuan. Ambil produk-produk yang memang bisa mudah dijual ya seperti misalnya yang kebutuhan harian, eh, apa nates yang gitu kan gampang jualnya, nutrisi-nutrisi, sel dan sebagainya nggak ada masalah. Dan Ya. kita bisa jual ke diri sendiri juga, kita bisa pakai ke keluarga. Jadi nggak ada ruginya deh teman-teman kalau selama saya jalankan di sini nggak pernah merasa rugi tuh ya. Karena di KK itu produknya bisa consumable, bisa dipakai dan memang berkualitas dan mudah dipasarkan karena memang banyaknya manfaatnya. Begitu. Ya, kalau Ya, apa misalnya dikit lagi nih kecapek nih ya tanggung ya. Kalau misalnya masih jauh ya belanjanya ya kebanyakan. betul. Yang sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kita ya. Makanya kalau jauh-jauh saya nggak akan usulkan Pak Jarod gitu. Karena kalau sedikit-sedikit kan nggak masalah. Ya persediaan pasti bisa jual karena banyak event. Jadi teman-teman semua ini fokuskan ke 21% karena itu adalah saya ingatkan lagi itu angka keramat dan itu adalah angka yang selalu kita bisa jadi duplikasi. Kita harus duplikasinya 21%, 21%, 21%. Bapak Ibu capai dulu aja itu, buktikan sendiri, betul nggak sih bonusnya? Nah ini Pak Jarod kemarin sudah terima juga ya Pak. Ngomong-ngomong Bapak udah terima belum Pak transfer? Nah, jadi bulan pertama kemarin dapat 3,8, yang sekarang ini dapat 11 jutaan. Wow, wow ya. Berapa Pak? 11 yang bulan ini. 11. Wah, ya lumayan ya Bapak Ibu. Luar biasa. Itu plus 1 tiket loh Pak. 11 itu belum termasuk reward tiketnya Pak. Oh iya, iya, iya. Betul ya? Ada di statement Bapak udah lihat belum reward tiketnya? Belum belum dilihat, tapi kan lihat 6 juta. apa? Karena jumlahnya udah kemarin 18 itu ya. Ya, sudah 18, jadi otomatis 18 poin Rito sudah 1 tiket travel reward. Jadi plus 6 juta rupiah. Jadi 11 juta itu cash yang ditransfer ke rekening, plus 6 juta bentuknya tiket Ya. untuk ke Bangkok nanti, lentur. Ya. Nah, jadi ini sekarang bulan ini baru minggu pertama aja kayaknya Bapak udah 1 tiket lagi nih. Nah, Bapak Wah, Ibu, kayak kalau gini ini buka contoh. Hah? kalau buka titipan hanya malah 9 paket ya. Kalau aktifkan titipan 9 poin Rio, 9 bis udah 1 tiket, Pak. Kalau mengaktifkan titipan. Tapi kalau mengaktifkan titipan nggak ditransfer ke rekening Bapak yang per 2 paket bis 1 juta itu nggak ditransfer. Dititip di KK. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya semua bahwa setiap 2 paket bis itu 1 juta rupiah ya. Bu Francisca udah tahu belum berapa Bu Francisca? Iya, sudah Pak. Sudah Cuman ya. yang masih belum nyambung itu yang 20+1% itu maksudnya dari yang 3, 5, 8 itu ya. Nah, betul. Jadi itu kan ada jenjang apa rate-nya itu ada 3%, 5%. Nah, itu kan paling tingginya 21% tuh. Itu adalah bonus prestasi. Tapi kalau 3, 5 sampai ke 15 itu adalah bonus akumulasi. Jadi
rate akumulasi itu. Setiap ibu belanja, makin banyak belanja dia makin naik terus. Ya, jadi itu tidak ada batas waktu. Tapi kalau 21% adalah 5 juta PV Group per bulan. Dihitungnya per bulan. Oke, baik Pak. Ya, jadi itu dengan makin banyaknya jumlah orang atau banyak ibu belanja juga nggak masalah. Ibu penjualan pribadi, ibu banyak jual, atau ibu banyak sponsor, banyak teman-teman mencoba produk, bisa juga. Banyak kok berbagai cara. Saya minta izin aja sama Pak Jarot buat copy paste iklannya. Nanti saya taruh di Instagram saya. Itu iklan tulisan-tulisan saya itu ngambil dari apps juga. Jadi teman-teman klik linknya sendiri ya. Lalu nanti misalnya kayak Fitayang diceklik. Nah, begitu diceklik lihat ke bawah ada tulisan, di copy, itulah jadi tulisan saya. Jadi saya tuh nggak nulis ya. Saya ngopi dari yang ada di punya teman juga ada. Nanti kalau udah gitu terus linknya produk itu di copy dari linknya ibu ya. Kalau di saya disebar, nanti orang klik itu belinya ke akun saya. Jangan punya saya Iya, disebar ya. enggak Pak, akun Ya. saya. Nah, oke diganti linknya dulu. Ya. Oh ya, baik. Nah, jadi saran saya juga buat teman-teman yang hadir di sini kan sudah punya akun semua. Nah, setiap hari itu ya kegiatan kita bagi waktu, misalnya beberapa jam untuk luangkan waktu di bisnis KK, untuk Anda bisa bagikan link, lalu selain bagikan link, kontak. Jadi targetnya misalnya hari ini saya mau minimal satu hari itu 3 orang atau 5 orang saya kontak, ya kan? Kontaknya ngapain? Kontaknya bagikan link. Aku punya website pribadi ini loh, punya website bisnis untuk bisnis kesehatan. Nah, jadi kenalkan dengan mereka biar mereka tahu, lalu follow up ya. Kan agak berbeda ya kalau Pak Jarod punya komunitas misalnya, tapi kalau teman-teman misalnya punya banyak relasi juga atau di komunitas, boleh kenalkan itu dibagikan juga linknya. Lalu teman-teman bisa bagi setiap hari itu minimal 3 sampai 5 orang yang dikontak di web by WA atau telepon gitu ya, untuk bisa lebih diperdalam. Jadi bukan hanya sekedar share linknya, tapi dijelaskan link ini tuh apa manfaatnya buat mereka kalau mencoba masuk ke dalam link Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini perlu kita targetkan juga supaya bisa mencapai yang 5 juta PV tadi dengan menambah member ya untuk kita bisa meningkatkan PV-nya. Itu juga saya lakukan ya, sampai hari ini juga masih lakukan, dan juga dari dulu awal-awal itu udah basic deh kita lakukan tuh secara basicnya seperti itu. Ya. Gunakan relasi. Ya, Bu. Pak, berarti linknya itu yang http:// terus nama toko saya itu ya, Ya. .kkd.id. ID, betul. Ya. Itu nama tokonya apa? Tadi baru ganti Happy Life. Oh, Happy Life. Oke. Happy Life. Coba saya lihat Happy Life. Kita bisa lihat di web sendiri kan di sini ya, Happy Life. Sudah pasang fotonya, Bu, di profile? Sudah, gambar Snoopy. Oh, oke. .kkd.id. Happy Life. Oke, Snoopy sudah ada di sini. Saya Sudah masuk ya, Pak ya? Udah masuk di sini. Nah, tapi terima namanya kasih. masih 1603167. Namanya, oh kayaknya tadi saya udah ganti, mungkin. Nama profilnya belum ganti nih. Oh, oke, baik. Nanti Nama saya web sudah, tapi nama profil masih 1603167. Jadi ini nomor KKD-nya Ibu. Oh, oke. Nah, Berarti ini nanti gantinya saya di ganti. profil, Bu. Di menu profil ganti nama. Jadi misalnya Happy Life gitu. Katanya di situ boleh ketik, ya kan? Dan nanti ada deskripsi, bisa untuk kata-kata pembukanya apa, selamat datang di web kami dan sebagainya begitu, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Nah, saya selepas ini kalau nggak ada pertanyaan, saya mau bahas sedikit mengenai KKD ID. Tadi kita sudah bahas KK Bisnis, sekarang KKD ID ya, secara digitalnya KK kan ada 2 nih yang paling topnya. Jadi, Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi, saya mau lanjutkan lagi untuk yang KKD ID secara singkat nanti ya. Oke, Pak Jarod, saya bahas sedikit ya KKD ID. Oke. Nah, ini saya lanjut ke ini tadi stacking. Oke, kita lanjut ke KKD ID. Tadi kita sudah kenal KK Bisnis Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke KKD ID. Jadi KKD ID ini adalah platform yang sudah disiapkan oleh KK dalam bentuk web. Ini website ya. Kalau tadi KK Bisnis itu aplikasi Android. Hanya bisa di Android. Kalau KKD ID bisa diakses oleh iPhone, oleh berbagai handphone. Pokoknya web, mau laptop, mau tablet, semua yang bisa connect website ya.
langsung bisa juga buka KKD ID ini. Jadi KKD ID tagline-nya adalah connecting your business. Jadi bagaimana kita connect bisnis kita kepada teman-teman kita di dunia luar. Kalau kakak bisnis untuk mengelola bisnis kita, aplikasi untuk kita kayak punya kantor di dalam handphone kita. Kalau ini untuk etalasenya, tokonya, untuk jualan gitu ya. Nah, kita bisa kenalkan connecting bisnis kita kepada teman-teman kita. Nah, jadi kita bisa dalam website personal ini website personal Bapak Ibu. Kenapa personal? Karena kita bisa pasang foto kita di situ, kita bisa pasang artikel, kita seperti di Facebook ya, dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan kita banyak bisa gunakan, banyak bagus banget ini e-commerce, dalam bentuknya pun e-commerce. Dan KKD ID sudah masuk dalam IDEAS ya, Indonesian E-commerce Association Indonesia bersama Shopee, bersama Tokopedia, Bukalapak. KKD ID itu satu grup, satu asosiasi sudah resmi di dalam IDEAS ya. Nah, kalau kita bicara mengenai e-commerce ya, itu untuk bikin e-commerce aja itu nggak semudah ini Bapak Ibu. Domain hostingnya aja mau 500.000, pembuatan web e-commerce nggak kurang, ini pun yang paling murahnya gitu ya, 3 juta. Bahkan bisa lebih, puluhan juta bahkan. Sistem integrasi pembayaran ke kurir ya, maintenance itu pasti nggak akan kurang dari 6 juta, bahkan bisa sampai ada yang belasan juta Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu diberikan free ya sebagai seorang member KK yang join dengan paket BIS ya 2.150.000 juga langsung dapatkan produk, dapat web juga dapat plus aplikasi tadi ya. Nah, jadi kalau kita lupa alamat website kita, Bapak Ibu bisa cek ya, kalau yang orang baru pasti dapat email ya, kalau yang begitu join kan dia dapat email tuh dari KK Indonesia. Dan nanti ada seperti gini tampilannya kan, ada notifikasi email saat begitu Bapak Ibu sudah terdaftar di KKD ID ataupun KK Indonesia ya. Nah, kalau member lama lupa, silakan masuk ke KK Bisnis tadi. Klik menu KKD ID. Nah, alamat website apa sih saya punya? Silakan klik aja. Nanti muncul di situ alamatnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ini di sini ada filmnya. Nah, ini ada contohnya tuh. Jadi bisa muter juga ya kartunya kalau diklik ya Bapak Ibu. Klik yang tombol di sini nih Bapak Ibu bisa muter nih kartunya, jadi langsung kelihatan juga data-data web ininya. Sosial medianya Bapak Ibu juga muncul di sini ya. Oke, kemudian KKD ID itu bisa menjadi website pribadi dan bisa menjadi web e-commerce. Kalau website pribadi untuk tujuannya untuk branding Bapak Ibu, untuk branding, personal branding Bapak Ibu. Kalau web e-commerce untuk transaksi, ya untuk transaksi ada yang pesan barang, ada yang daftar reseller, itu semua di web e-commerce. Tapi kalau website pribadi itu adalah untuk branding Bapak Ibu. Karena dalam dunia digital, kalau kita mau digital marketing, kita perlu branding diri kita, ya personal branding kita apa. Nah, personal e-commerce atau branding ini kita bisa personal branding adalah dengan update profile kita, ya. Update profile kita bisa update, lalu kita bisa upload foto 500 foto Bapak Ibu. Ya, di menu mana? Di menu galeri Bapak Ibu. Ada menu galeri Bapak Ibu ataupun album, menu album Bapak Ibu bisa klik dan itu ada 50 folder ya. Masing-masing folder ada 10 foto. Foto apa yang Bapak Ibu pasang? Silakan foto apa saja kegiatan Bapak Ibu, tentunya yang berhubungan dengan bisnis Bapak Ibu tentunya ya, yang ada di KK ini, misalnya Bapak Ibu melakukan untuk apa kesehatan ya, ataupun untuk lagi presentasi kesehatan, lagi demo, lagi adakan pertemuan-pertemuan, temu darat dan sebagainya boleh digabungkan ya. Misalnya kegiatan Bapak Ibu apa silakan masukkan, bebas. Masukkan foto apa saja boleh, mau foto keluarga jalan-jalan boleh ya. Nanti kita ke Bangkok masukin aja di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita ini sebagai personal branding kita supaya orang kalau lihat ini banyak ya kegiatannya, oh banyak ya traveling rewardnya juga banyak. Nah, itu silahkan nanti masukkan sampai bisa menampung 500 foto Bapak Ibu ya. Silakan Anda Bapak Ibu bisa ganti-ganti fotonya, bisa ada 50 folder silakan diisi ya. Ini disebutnya makanya bisa sebagai personal branding. Nah, kalau untuk apalagi di sini untuk bisa kita belajar video digital marketing, kita bisa bikin akun yang nggak punya akun IG apa Facebook bisa belajar di sini sampai bisa promote ya, sampai membuat iklannya pun diajarin. Dan video ini dibuat bersama tim dari Kompas Gramedia ya, KK bekerja sama dengan Kompas Gramedia untuk membuat video digital marketing ini. Kalau orang kursus digital marketing aja mau 1 juta 2 juta Bapak Ibu, ini gratis. Ada pendidikannya dari ataupun edukasinya dari awal bikin akun sampai bisa promote di media sosial.
bisa bikin ads dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada landing page ya, ada belasan landing page, mungkin sekarang udah puluhan landing page ya yang bisa kita gunakan untuk kita bisa ambil per produknya ya. Kita bisa share ke teman-teman kita, lalu kita bisa kasih nomor WA kita ya, lengkap semuanya. Kemudian ada e-book. Nah, e-book ini juga berisi informasi seputar kesehatan. Bapak Ibu bisa gunakan e-book ini untuk nanti sebagai penarik untuk ataupun gimmick untuk memberikan ke teman-teman kita yang join. Ya, kita bisa kasih free e-book untuk mereka juga. Ambil aja dari sini. Dari yang Kakak Dede sudah siapkan, e-booknya ada rahasia umur panjang orang Jepang, ada rahasianya tips makan banyak tapi nggak gemuk. Nah, itu silakan Bapak Ibu ambil e-booknya untuk memberikan dikasih e-book gratis misalnya kalau yang join. Boleh nih pakai gunakan buku digital elektronik yang tentang informasi seputar kesehatan yang Keke sudah siapkan ya. Coba Bapak Ibu explore aja nih menu e-book dan Bapak Ibu lihat bisa di-download kalau memang itu bisa dikirimkan kepada orang-orang yang baru bergabung sebagai satu gimmick untuk menarik mereka juga mau join ya. Kemudian desain banner ini untuk kita mempercantik toko kita. Nah, jadi toko kita itu bisa kita robah-robah bannernya. Keke sudah siapkan untuk kita punya web itu nampaknya keren gitu loh, jalan sendiri ya untuk banner yang otomatis rolling. Itu kita bisa pilih-pilih sendiri, sudah ada desain-desainnya. Jadi kita sudah dilengkapin deh untuk mempercantik website kita. Sosmed juga ya untuk menggunakan sosial media kita di WhatsApp kita, di status WA misalnya ataupun di IG, di Facebook ya kita ambil aja desain-desainnya ada sudah disiapkan di KKD ID ya. Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal di copy ya, copy tinggal paste di kita punya postingan ya di status maupun di sosial media kita. Ya, video PDF tutorial juga bisa di-download, bisa kita share ke teman-teman kita. Banyak untuk kita pembelajaran di sini untuk produk ya, untuk banyak hal ya, terutama untuk produk tentunya. Nah, untuk akun reseller ya, kalau mau login sudah jelas ya, untuk kita gunakan klik aja KKD ID, nanti ada dashboard-nya muncul, pilihan menu, mau ubah nama web, mau profile dan sebagainya, Bapak Ibu bisa gunakan saat Bapak Ibu klik si logo KKD ID ini di aplikasi KK Indonesia. Oke, nah ini untuk apa? Kalau kita mau landing page ya, digital tools itu semua nanti bisa kita klik ya, nanti akan keluar seperti ini digital tools-nya. Boleh pilih tuh. Ada e-business kit, ada KK mobile apps, apa untuk yang kita belum ngerti, kita bisa belajar di sini untuk digital tools-nya. Nah, untuk tadi untuk website pribadi, untuk kita personal branding sambil kita belajar. Nah, kalau untuk web e-commerce ini untuk yang jualannya, ya kita bisa promosikan produk-produk kita. Kalau ada orang belanja, ya masuk ke sini. Transaksi belanja konsumen maupun sebagai dropshipper juga bisa. Atau yang mau mendaftar reseller ya, baik paket pemula, paket bis, semua bisa daftar di sini. Ya, harga jual sudah semua harga jual konsumen ya. Harga yang diambil ada harga area 1 dan tidak ada berlaku inden. Cara pembayaran bisa mulai virtual account, credit card, dan ekspedisi kita kerjasama dengan Tiki, JNE, JNT, Si Cepat, dan Lion Parcel. Ya, sudah lengkap semua. Nah, semua itu nanti dari harga-harga yang tercantum di sana, kalau terjadi transaksi penjualan, Bapak Ibu menerima cashback 10%. Ya, komisi 10% dan akan ditransfer ke rekening Anda setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Ya, akan terima nanti ditotalin dulu semuanya, berapa terjadi transaksi. Oh, ada transaksi 5 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu akan terima komisi 500.000 rupiah. Oh, ada transaksi penjualan 10 juta. Ya 1 juta terima nanti di tanggal 10 bulan depan sebagai cashback ataupun komisi dari penjualannya. Kemudian halaman produk sudah terintegrasi dengan WhatsApp Anda. Jadi kalau ada orang-orang mau belanja, di situ ada kolom WhatsApp, connect, dia begitu klik langsung connect ke WA Anda Bapak Ibu. Jadi kalau teman Anda nih, yang sudah Anda bagi linknya, dia lagi mau beli nih, misalnya mau beli nates, pembalut, atau mau beli vitamin C, tapi dia pengen nanya-nanya dulu ke Anda. Di situ nanti ada tombol klik WhatsApp, nanti langsung connect ke WhatsApp Anda, pemilik toko ini. Ya, langsung sudah diintegrasikan dengan WA Anda. Oke. Kemudian daftar reseller juga sudah bisa langsung daftar reseller di sini ya. Misalnya mau pilih paket apa ya, paket pemula, paket bis, silakan Anda daftar di sini ya. Pilihan sudah ada dan ini berjalan Senin sampai Jumat ketentuannya, pembelian sebelum jam 15 waktu setempat akan dikirimkan di hari yang sama. Kalau lewat dari jam tersebut akan dikirimkan hari berikutnya. Kalau hari Sabtu atau bukan hari libur nasional, pembelian sebelum jam 12 waktu setempat akan dikirimkan di hari yang sama. Kalau lewat
akan dikirimkan di hari berikutnya. Untuk hari Sabtu artinya di hari Seninnya, ya. Itu penting. Dan ada promosi ini Bapak Ibu, voucher belanja KKD 15K ya. Sudah tahu belum nih? Ini diperpanjang sampai 31 Desember. Jadi kalau ada yang teman-teman Anda mau belanja ya di toko Anda, yang pertama kali baru belanja dia bisa gunakan voucher diskon 15.000 loh Bapak Ibu ya. Dengan belanja minimal 99.000 dia bisa dapatkan potongannya 15.000. Jadi tapi cuma sekali ya. Jadi misalnya teman Anda nih mau nyobain belanja. Nah, ini sebagai satu gimmick ya untuk kita bisa kamu dapat diskon loh. Tapi jangan lupa itu harus diketik ya. Klik voucher, gunakan klik KKD 15K-nya digunakan waktu saat pembayaran. Jadi misalnya tagihannya semuanya total pembelanjanya 500.000. Nah, nanti ada diskon 15.000. Tapi harus diklik ya. Kalau nggak diklik nanti dia nggak terpakai Bapak Ibu. Oke. Customer service untuk KKD ID adalah ini nomornya, emailnya adalah support KKD ID. Jadi juga ini di jam kerja bisa melayani Bapak Ibu kalau ada kendala di proses KKD ID. Ya. Nah, untuk media sosialnya KK, ini Bapak Ibu, ya boleh di screenshot ya. Untuk media sosial KK ada di website-nya kknindonesia.com, Facebook-nya kknindonesia.id, media KKI untuk YouTube-nya ya, lalu Instagram juga kknindonesia.id, dan channel Telegram banyak banget nih. Ada berapa belas? Ada social media official, ada business official, ada health official, macam-macam banyak. Ada testimoni yang baru. Testimoni jadi itu berisi channel testimoni, itu testimoni produk-produk KK semua. Silakan Bapak Ibu explore. Pokoknya di Telegram itu judulnya di KKI, depannya ada KKI spasi apa. Jadi begitu Ibu klik KKI, dia akan keluar macam-macam channelnya. Silakan Anda explore di sana dan join aja. Klik join, jadi bisa Bapak Ibu ikuti terus ya apa yang ada diberikan oleh KK. Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk promosi juga di media sosial Bapak Ibu. Tinggal ngambil gambarnya, copy, paste kita di postingan kita. Kata-katanya nggak usah ngarang lagi Bapak Ibu, tinggal copy kata-katanya, paste di postingan kita. Jadi sudah nggak usah belajar copywriting lagi Bapak Ibu, karena tim KK sudah semuanya orang jago-jago copywriting semua. Ya, enak banget kalau untuk digital marketingnya sudah lengkap banget semuanya. Baik Bapak Ibu, itu yang mau saya bagikan untuk KKD ID. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk KKD ID. Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Terima kasih. Yes, tinggal dipraktekkan saja, Bu. Ya. Kalau, jadi lupa lagi. Kalau kemarin tuh yang bagi apa mindahin bukan yang PV, yang sebelah kanan itu apa PGPV ya? Ya, PGPV. Kalau mindahin yang itu tuh pakai fitur apa ya kemarin ya? PGPV dia nggak pindah, Pak. Yang bisa dipindah itu PPV, Pak. Oh, yang angka PGPV-nya akan mengikuti jumlah PPV yang dipindahkan ya? Benar, begitu Pak. Jadi PPV yang bisa dipindahkan, nah PGPV otomatis ngikutin jumlah yang dipindahkannya itu. Ya, karena PGPV kan PV Group. PV Group, jadi dari si A, si B, si C, si D semua kumpul di situ Pak, yang belum 21%. Jadi selama orang itu belum 21% member-member kita, nah itu semua masuk kepada si 21%-nya. Kepada PGPV Bapak, kepada PGPV Bapak. Makanya PGPV nggak bisa dipindahkan ya. Nggak bisa, karena itu kan PV dari masing-masing para member di bawah kita. Nanti kecuali kalau kita melakukan stacking, otomatis akan kebawa PPV dan PBGW-nya kebawa semuanya. ya, PPV akan pindah ya, dan PGPV-nya akan nambah kan, si yang di stacking itu di PV-nya, PV grupnya akan nambah otomatis. Gitu. Tapi kalau dia belum 21% masih tergabung dalam grup Bapak. Jadi masih tergabung dalam PGPV Bapak kalau belum 21%. Kalau seperti Levina kan sudah 21% tuh, misalnya waktu yang lalu itu sudah nggak masuk hitungannya Pak Jarod. Sendiri lagi dia sudah terpisah, makanya pisahan disebutnya. Kalau saya melakukan stacking juga tidak boleh, jangan sampai PPV saya sendiri kurang dari 100.000 ya karena kepindah gitu ya. Betul, jadi harus dihitung kalau saat kita pindahkan poin LPP itu jangan sampai kurang dari 100.000, kan minimal 100.000. Oke. Kan ada saldonya, Bapak kan ada saldo tuh, saldo LPP berapa. Jadi waktu mindahin jangan sampai nanti saldonya minus di bawah 100, nanti nggak qualified. Dibeli lagi.
Iya, nanti harus belanja lagi jadinya, ya kan? Nah, Oke. padahal kita tinggal selisih gitu sedikit. Jadi kita bisa hitung dulu sebelumnya makanya. Ya, Oh, ya, makasih Pak. Bu Tirsa, Pak, Pak Bu Forita Pak ada mau Yus, tanyakan, Pak Teddy? Pak Yus ini kebetulan barusan ada SMS, ada 136.000 sekian masuk rekening itu dihitungnya dari mana ya? Oh, nah Ibu lihat di perinciannya Bu. Jadi Ibu dapat SMS ya dari Kakak Indonesia ya. Ada Iya, cashback 136.000. heeh. Selamat Bu. Nah itu adalah cashback dari belanjanya Ibu. Nah, dikalikan rate persennya Ibu. Coba Ibu sekarang lihat di aplikasi Kakak ini, Bu. Di aplikasi Kakak Bisnis Ibu. Boleh Ibu lihat? Bisa dibuka, Bu? Diklik, Bu. Bonus, Bu. Bu Forita bisa buka aplikasi Kakak Bisnis, Bu? Bentar, saya buka dulu. Nah, ini kan Ibu pakai laptop ya di sini atau pakai HP. Pakai HP. Tapi bisa gunakan HP lain untuk buka aplikasinya kan? Nah, kalau mau lihat 100 sekian 43.000 itu dari mana perinciannya, Ibu bisa lihat di Kakak Bisnis menu bonus. Kakak bisnis, menu bonus. Klik yang sebelah kiri atas, garis 3, ada keluar pilihan bonus, lalu Ibu klik e-statement. Kan ada pilihan tuh, bonus Iya, atau ada. ada e-statement, Ibu lihat yang bulan apa? Bulan September toh. Iya, Klik aja, perinciannya muncul di situ. yang bonus yang itu baru ada batang tadi yang seperti Nah, dicontohkan tadi. batang ada. Nah, lihat lagi di agak atas Bu, ada e-statement sebelah kanannya tuh, yang ada pilihan. Ada Iya, bentuk gambar batang atau bentuknya statement. ada. Nah, diklik. Nanti kan dia Udah, ada bulan apa? Bulan September kan? Klik aja iya. tuh bulannya. Nanti keluar perinciannya, Bu. Oh, pakai download. Nah, download dulu betul. Jadi ada bonus, ada grafik batang, tapi ada e-statement. Ibu klik e-statement. Sudah Sudah. download. Pak Jarod juga boleh, Pak. Yang tadi Bapak dapat 11 juta itu, e-statementnya bisa diklik, Pak. Saya cuma screenshot yang grafiknya aja. Nah, di grafik itu sebelahnya ada tulisan bonus, ada e-statement. Nah, itu ada e-statement itu, Bapak. Di Oh, kanan atas, itu coba Bapak lihat. kayaknya saya di Ini email udah saya pernah buka. Nah, Ini ini ada yang performance, lihat tunjangan cashback 30.000. nah, Performance itu untuk apa itu? Nah, performance itu adalah yang itu, Bu, BV dari BV, Bu. Rate persen Ibu yang 8% itu dikalikan apa tuh? BV dikalikan dengan BV. Kan di sini ada perinciannya di situ, Bu. Oh iya. Coba Ibu scroll ke bawah. Kan Ibu sudah download. Ada performance bonusnya nanti nampak di Ibu scroll ke bawah. Itu Ibu ada tunjangan cashback 30.000 ya. Iya, Artinya Ibu ada sponsor satu reseller. iya. Betul ya? Nah, itu sudah masuk 30.000-nya. Oh gitu. Dari yang 200.000 itu, Bu, reseller 200.000 kan ada cashback 30.000. Iya, iya, iya. Kalau Ibu sponsornya BIS, yang 2150, itu nanti munculnya 250. 250 itu. Betul. Muncul di situ dia tunjangan, tapi bukan tunjangan cashback, tunjangan BIS namanya. Oh, Tunjangan BIS. Lalu kalau nanti ada kelipatan 2, setiap kelipatan 2, itu dia sebutnya tunjangan SIP. SIP itu semua impian pasti tercapai. Singkatan itu. Itu kelipatan 2, Bu. Jadi kalau ada 2 bis ya, atau satu pemula 1 bis, itu akan muncul tunjangan SIP namanya. Rp500.000 setiap kelipatan 2. Jadi kalau Walaupun, walaupun itu masuknya enggak berbarengan. iya, kan nanti dalam sebulan aja pokoknya. Hitungannya kan dari tanggal 28 ke tanggal 27. Jadi dalam bulan itu ada misalnya ada masuk bis, ada masuk pemula, ada reseller, apa. Ibu lebih fokuskan ke pemula aja atau bis lah. Pokoknya sekarang mulai ada pemula ini lebih simpel kan. Yang 1 jutaan kan joinnya jadi pemula dan bis aja udah fokusnya. Jadi supaya SIP-nya keluar, karena kalau reseller nggak ada, cuma 30.000 tadi itu. Hmm. Gitu. Jadi
Nanti setiap 2 ya itu 500.000 muncul, Bu. Oh iya, iya. Berarti hitungannya misalkan 2 itu bukan 1 kali daftar, tapi dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan, betul. Hitungannya 28 ke 27. Itu mitra Ibu yang tadi masuk reseller kan. Nah, itu kalau dia upgrade ke bis, Ya. ya Ibu akan dapat yang tunjangan bisnya. Kalau Ibu ada sponsor Hmm. lagi 1 bis, Ibu dapat SIP-nya keluar, gitu loh. Oh iya, iya. Baik. Jadi upgrade juga dapat, Bu. Jadi bukan hanya orang join baru, tapi orang yang join reseller 200.000, tapi dia upgrade, itu juga dihitung. Oh iya, oke. Kayak kemarin Pak itu Ibu Feliana, Pak Jon, ini Pak Jarot yang Pak Joni kan tadinya reseller 200.000 kan, tapi dia upgrade kemarin kan. Nah, itu juga langsung sudah terhitung itu. Tapi nomor anggotanya nggak rubah, tetap 38 sekian-sekian, tapi ada tanda bintang di depan namanya ada bintangnya. Artinya sudah upgrade. Begitu. Ya, ada bintangnya betul ya. Pernah liatin yang Pak apa? Yang Bu Feliana. ya. Nah, Pak Jarot sudah lihat ya, ada di ini Bapak ya. Oke. Silakan kalau ada lagi. Bu Forita tadi pertama dapat bonus 130 ribuan ya, Bu? Iya, betul. Ah, selamat, Bu. Dulu Bu Cuping itu 90 ribu, Bu. Masih punya itu, Bu, statement bonus yang tahun 99, Bu. 90 ribu Ya, rupiah. Disimpan habis sama di, beliau itu buat habis kenang-kenang. di, habis di-download terus dicetak. Iya, print aja. Dulu nggak ada digital, Bu. Dulu kan semuanya dikirim by post. Oh, iya, Sekarang iya. enak kita download, tinggal ngeprint. Dulu kan Pak Jarod itu tahu itu. Pas statement bonus dikirim semua pakai pos gitu ya, Pak ya. Zaman dulu, Pak, ngirimin statement. Kumpulin sama si Bu Cuping. Saya berapa bulan udah dibuangin. Udah dibuangin ya, Pak ya. Kalau Bu Cuping dikumpulin, Pak, sampai tebal banget, Pak, sampai setinggi gunung gitu, Pak. Tagihan Untuk listrik, bayar listrik aja begitu udah dibayar bulan yang lalunya, simpan yang terakhir aja bulan lalunya dibuang. Iya. Saya sih kalau tagihan listrik saya cuma 6 bulan aja saya simpannya, Pak. Kalau nggak terlalu penuh gitu. Iya. Tagihan-tagihan saya hanya 6 bulan ke belakang aja. Khusus keke aja lah. Khusus keke ini, kata Bu Cuping, khusus kayak kalau yang tagihan-tagihan lain nggak usah lah. Khusus keke yang mau di record semuanya. Kita Nah, ya. itu adalah rekapan, jadi kita bisa tahu perkembangannya gimana gitu, Bapak Ibu. Seru, ya. Jadi untuk Bu Forta sejarah. disimpan ya, di Oh print iya. disimpan Bu. Ini nanti lihat Ibu, nanti grafik batangnya tambah naik gitu loh. Ini kayak Pak Jarod tadi 3 juta jadi 11 juta gitu kan, nanti naik nambah lagi gitu loh. Itu seneng itu, Amin. Amin. keren. Amin. Amin, amin. Semua juga pasti bisa dapat, Bu Francisca, Bu Tirsa ya. Bu Tirsa ada nanya apa tadi, Bu? Punten, Bu. Tadi ada chatting ya kalau nggak salah Ibu ya, sebentar saya lihat. Iya, Boleh Bu, langsung aja Bu. Apa tadi Ibu nanyakan? kalau mau misalnya kita mau beli, kan kita belum punya anggota tuh, terus kita tapi mau beli sendiri gitu. Ibu kan udah punya. Kakak bisnis Bu. Enggak, Ibu kan sudah daftar. Udah Iya. punya. Udah punya. Terus kalau mau beli lagi untuk diri sendiri gitu, Pak. Di kakak bisnis Bu, belinya Bu. Itu langsung kayak beli biasa aja kan, misalnya mau beli Pitayang gitu ya. Ya udah tinggal ini kan misalnya ada 2 box gitu harganya 850 ya, tinggal beli gitu ya. Ibu di kakak bisnis atau di KKDID Ibu? Bukannya di mana Ibu nih? Ini aku bukanya di KKID. Oh bukan, kalau Ibu buat sendiri pakai, Ibu gunakan ini Bu, kakak bisnis Bu. Ibu kakak bisnis, Ibu buka menunya, lalu ambil transaksi order. Nah ini Bu. Ibu masuk aplikasinya bukan yang KKDID tapi kakak bisnis Bu.
Ini harus pakai Oh, aplikasi, gunakan aplikasi yang di Android Ibu. ya di handphone saya Nah, pakai. kalau KKD ID itu untuk teman-teman Ibu belanja ke toko Ibu. Kalau saya yang mau belanja, Di sini pakai KK Bisnis. terus masuknya ke Menu transaksi, order. transaksi. Ya, 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 Nah, Ibu order. klik transaksi, nanti ada klik lagi order, ataupun kalau nggak di halaman beranda ada ini shortcutnya. Suka ada shortcutnya di situ, ada order. Nah, klik aja order. Di situ. Yang sering dipakai kan itu order, cek laporan omset di berandanya Bu, di Ya, ya, halaman ya. home-nya. Nah, di Terus sini mau sini nih. belanja apa gimana, Pak? Kenapa Bu? Ini kan setelah diklik tidak ada data gitu. Oh, itu tanda plus Bu. Tanda plus yang kanan atas, klik. Oh, Tanda plus. ya, Ada kan? ya, ya. Nah, tanda plus itu nanti Ibu tinggal pilih barangnya mau kan itu ada tanda kayak kaca pembesar. Ibu tinggal masukin misalnya mau beli apa? Vitamin C, ketik aja di situ vitamin C atau mau beli super green food, ketik super green food nanti dia muncul pilihannya. Oh, Kalau Ibu misalnya mau lebih terperinci, lihat itu ada tombol corong Bu di sebelah kanan atas ada kayak tombol apa corong gitu ada itu filter, Ibu bisa klik itu dan saya pilih masing-masing mau paket apa tuh paket hemat, mau pilih apa gitu di situ ada. ini tipe order, ada pilih order reguler gitu loh, Pak. Ya reguler, Ibu pilihnya reguler, Ibu Ah, reguler. Kan Ibu bukan stock point jadi reguler aja diklik. terus Terus nggak ada terus pindah produk ke yang, bawahnya, pindah ke bawah itu untuk metode pengiriman. Metode pengiriman kan bisa delivery atau pick up. iya, Ibu mau pick up atau mau delivery? nanti delivery. Nah, kalau delivery nanti Ibu dia muncul alamat deliverynya, betul nggak alamatnya sesuai Ibu itu? Kalau Iya, pick up sudah. tuh berarti ngambil ke kantor. Betul. Iya, Nah, iya, tujuannya Bu, kalau pick up itu misalnya Bu Tirsa kan posisi di mana Bu? Ibu di Surabaya ya? iya. Nah, Ibu Tirsa Surabaya. Misalnya ada teman di Malang mau belanja. Nah, dia nanti bisa pick up di kantor Malang, Bu. Oh, iya, iya. Atau teman di Makassar atau teman di Jakarta, ya. Ibu yang pesenin, nanti dia tinggal pick up, Oh, iya. masuk ke Ibu. Tetap kan ordernya. Buat sesuai kita lanjut gitu ya. Hmm? Udah sesuai semua kita lanjutkan gitu ya. Paling Ya, terakhir bawah. lanjut. Nanti tinggal pilih barangnya, Bu. Oh, oh iya, iya, iya. Nah, buat ibu-ibu nih dari sini nih, saya sarankan boleh mulai mencoba produk perawatan kulitnya. Skincare kayak gitu bagus-bagus. Saya sendiri juga pakai kok untuk perawatannya, yaitu untuk pembersihnya, untuk cleansingnya, untuk tonernya, sama pelembabnya. Pak Jarot boleh pakai juga Pak Jarot, bagus Pak. Untuk facial foam, pembersihnya, sabun pembersihnya, lalu untuk tonernya sama untuk pelembabnya, bisa day cream, bisa night cream. Enak banget pakainya. Yang seri Glance Pak. Ya, ibu-ibu boleh coba pakai. Pak Teddy nih, Pak Teng, boleh Pak, kita mulai pakai Pak untuk perawatan kulit. Nah, bagus. Saya sendiri udah pakai udah sejak ada dan memang lebih baik lagi sekarang. Sudah bisa berhasil Bu Tirsa? Udah, nanti besok saya ngulang lagi. Besok Nah, baru. nanti sampai teruskan lanjutkan sampai pembayaran, nanti langsung potong 10% Bu. Jadi kalau di kakak bisnis, Ibu langsung dapat potongan 10%-nya. Oh, Kalau iya, kalau KKDID kan dianggap kan Ibu sebagai konsumen aja harga normal. Nanti 10%-nya kan baru masuk bulan depan. iya, iya. Kalau di kakak bisnis kan langsung dipotong 10%. Oh, iya, Pak. Cuma nanti ada biaya admin Rp3.000 saja. Iya, Ya, Kak. begitu ya. Iya, ya. Baik, kalau gitu ini sekarang sudah jam 9:30 malam. Jadi kalau gitu mungkin apa yang saya bagikan hari ini sudah cukup ya.
semua teman-teman semua difokuskan ke 21%. Saya ulangi lagi, itu adalah angka yang sangat maksimal kalau untuk bonus ya. Ini contoh aja, 21% Pak Jarod sudah 11 juta, bayangin ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya jaringan yang mulai membesar, nah ini hasilnya akan terus meningkat ya dengan dapat 21%. Pak Jarod kemarin 3 juta rupiah itu adalah 15% ya Pak Jarod ya. Ya, sekarang 21% sudah bisa meningkat sampai 11 juta, bahkan sudah punya lagi 21% di bawahnya. Baik, selamat buat Pak Jarod dan juga teman-teman semua. Ayo, pasti Anda, Pak Jarod bisa, semua juga bisa dapatkan dengan juga berangkat ke Bangkok ya, bareng-bareng. Terima kasih Pak Jarod untuk waktunya. Mungkin ini saya serahkan kembali kepada hostnya buat Pak Jarod yang ini, entrepreneur kelasnya. Pak Jarod, silakan. Ya. Halo? Pak Jarod mungkin lagi off ya. Teman-teman saya ulangi lagi ya. Nah, kita go 21%, go Bangkok ya Pak Jarod ya. Ya, siap. Go 21, go Bangkok gitu dong sama-sama. Yuk kita buka ininya mic-nya Bapak Ibu, kita foto bersama dulu mungkin boleh. Nah, go 21, go Bangkok nih. Oke, kalau nggak apa-apa deh. Silakan Pak. Pak Jarod sudah selesai dari saya. Oke, ya teman-teman, dari saya sih nggak ada tambahan. Makasih Pak Jos, makasih teman-teman. Kita bisa tumbuh bersama ya. Bu Porita sudah merespon ajakan saya untuk ngumpuli teman-temannya. Nanti Zoom dengan saya besok malam. Nah, teman-teman yang lain silahkan kalau ada rencana mau ngumpuli temannya, nanti biar saya yang bantu jelasin ini apa gitu ya. Dan mungkin tapi biar menarik mereka mau dengerin ya, kita ada pelajarannya juga ya. Pelajaran kesehatan, tak sistem imun, tak apa, sesuatu yang mereka supaya merasa seandainya nggak jadi ngambil pun tetap mereka datang dapat sesuatu, nanti mungkin lain kali diundang masih mau. Kadang orang itu butuh waktu ya, dari pertama kali denger terus baru mikir-mikir, dengerin orang lain juga, oh ternyata spirulina itu enak, ya apa bagus, pakai ini, hubungin kita lagi. Jadi kadang kita nawari orang itu nggak sia-sia ya. Kadang udah sebulan, udah berapa minggu, baru balik lagi. Jadi Pak, saya mau daftar, malah kadang ada yang udah tak terangin gitu, terus begitu ngilang gitu, datang-datang, Pak saya udah berhasil bayar, ya. jadi kadang hasilnya nggak langsung muncul ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Jos. Sama seperti saya waktu itu dengan Pak Jarod ya Pak. Ya. Saya ngajak Pak Jarod di Desember 2022 waktu itu Pak. Sudah mulai kontak-kontak Pak Jarod, tapi baru kita mulainya on-nya 2 bulan yang lalu ya Pak. Iya betul. Nah, gitu teman-teman. 10 bulan loh prosesnya. Oke. Terima kasih. Yuk. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Jos. Terima kasih, Pak Jarod. Bagus. God bless.